kami. Jadi seharusnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Efesus, kedua Tesalonika, semuanya itu harusnya ditulis dalam bahasa Latin. Tapi kok ngomong lagi kata si Ustadz Aziz, jadi ini bahasa baru Yunani. Kacau balau. Ini bukan seperti yang Ustadz Edi bilang. Kita jangan menghina mereka, jangan menghujat. Enggak, saya nggak menghujat. Saya cuma bilang, ini kitab suci apa-apa. Ada ayat yang ditambahkan sampai 12 ayat. 12. Itu ngarang semua. Nggak ada di aslinya, ngarang 12 ayat. Markus 16 ayat 9 sampai 20. 12 ayat. Kagak tahu nongol dari mana. Lalu Yesus membaptis, tidak ada. Lalu Yesus mengampuni itu yang katanya pelacur. Tidak ada cerita itu. Lalu makan babi boleh. Semua makanan halal. Tidak ada ayat itu. Lalu yang tadi kita baca Trinitas. Tidak ada ayat itu. Ini sebetulnya gimana sih ini kitab suci main-main apa enggak? Maka itu orang Islam karena sayang sama orang Kristen. Ya teman-teman sekalian, ya kita sudah dengarkan cuplikan perkataan dari Kainama yang sok tahu terhadap Alkitab teman-teman ya. Ini bukan hal baru lagi ketika Kainama menghina, menghujat, mendiskreditkan agama Kristen. Tetapi sudah seringkali dia melakukan itu. Nah, di dalam video kita kali ini, kita akan mendengarkan penjelasan Ibu Sofiatul Al-Hayat berkaitan dengan Islamologi. Ini adalah fakta-fakta terbaru yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, bahkan juga tidak berani oleh para polemikus muslim sendiri untuk membukanya gitu ya. Kita akan mendengarkan, semoga penjelasan Ibu Sofiatul ini menambah wawasan kita, bahkan menambah bahan kita untuk berapologetika. Mari kita dengarkan bersama-sama, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kenapa Pak? Ada komentar sebelum saya kasih presentasinya? Lanjut aja. Ini masalah apa? Betis ini agak ini. Bapak dari Muslim? Saya Kristen, Bu. Berarti nggak pernah tahu ya? Iya, baru tahu. Iya. Jadi di dalam surat Al-Qalam, Bu Sofi, sering saya fanatik Ibu Sofi ini. oh, Tapi saya dari Sulawesi. Dari Sulawesi ya, salam buat semua orang-orang teman-teman semua di Sulawesi ya. Kalau kita baca ini Pak, di surat Al-Qalam surat 68 ayat 42 dikatakan Allah itu akan memperlihatkan betisnya di hari kiamat. Jadi orang muslim itu dikatakan akan mengenali Allah dari betisnya. Ya, kita lihat ya. Kita bicara dulu mengenai Kejadian 1 ayat 26. Sama ini muslim selalu mengatakan Allah itu tidak bisa serupa dengan makhluknya. Kalau Tuhan Yesus itu kan dikatakan dia seorang manusia, betul. Ya. Yesus adalah sungguh-sungguh manusia, dia firman Allah yang menjadi manusia, bukan manusia jadi-jadian. Ya, atau manusia diserupakan. Ya. Makanya mereka selalu mengklaim bahwa kalau manusia berarti bukan Tuhan, atau kadang-kadang mereka mengatakan kita mentuhankan manusia. Enggak, manusia sampai kapanpun tidak mungkin ya menjadi pencipta alam semesta. Tapi dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya. Nah, kalau kita baca The Original Plan of God, ya saya selalu senang sekali dengan Kejadian 1 ayat 26. Ini akan membukakan banyak hal. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia Adam menurut gambar selem dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Ini Allah berbicara dalam sidang ilahi. Kata kita ini bukan Trinitas, bukan Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ya, tetapi Allah bicara dalam satu sistem kerajaan yang kita sebut dengan Sot Adonai, El Edah. Ya, yang mereka sebut dengan kerajaan surga atau di dalam Alkitab disebut kerajaan dalam dimensi roh, ya, kerajaan langit. Ya. Allah kita itu disebut raja surga atau raja langit. Ya. Kemudian Allah berbicara nih. Ya. Dia mengatakan kepada Beni Elohim, anak-anak Allah yang ada di dalam dimensi roh, dia membuat patung. Kata selem, ini Anda lihat kata selem ini. Di dalam Alkitab kita tuh artinya patung.
Jadi semua kata Selem di dalam Alkitab kita itu berarti patung. Tuhan mengatakan, aku mau membuat patung. Patungnya ini terbuat dari adamah. Adamah itu dari tanah. Dan dia berkata, patung ini akan aku hembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Dan dia akan menjadi makhluk yang hidup. Dan patung ini akan aku beri nama Adam. Artinya makhluk kemerah-merahan yang terbuat dari tanah. Ya, atau manusia. Dan dia akan mirip dengan kita, dia akan serupa dengan kita. Dia akan menjadi imam dan raja, dan mereka akan mempunyai kekuasaan. Kata mereka, supaya mereka berkuasa, itu bahasa Inggrisnya di dalam King James Version lebih jelas. Let them have dominion, supaya mereka mempunyai daerah kekuasaan atau dominion. Ya, kata let them have dominion, itulah yang membentuk kata kingdom atau kerajaan. Jadi artinya Adam ini menjadi raja. Dan Adam ini menjadi tuan atau penguasa. Juga menjadi imam. Makanya dikatakan mirip dengan kita. Kita ini bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita ini artinya kerajaan sorga. Jadi kerajaan manusia di bumi ini. Itu diciptakan sama Tuhan. Ya, sebagai cerminan langsung dari kerajaan sorga. Di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Orang Yahudi membacanya nggak begitu. Orang Yahudi membacanya pada awalnya, pada mulanya. Allah itu menciptakan suatu kerajaan di dalam dimensi roh. Dia menyebutnya kerajaan sorga atau kerajaan langit di dalam Alkitab kita. Dan yang diberi otoritas, dominion, dan kuasa yang dijadikan imam dan raja di dalam kerajaan sorga, di dalam Alkitab disebut Bene Elohim, anak-anak Allah. Ya. Kemudian dia memperluas eksistensinya, dia mengextend, dia memperluas kerajaan sorga. Dia menciptakan di dalam dimensi ketiga kita atau dimensi fisik kita. Dan Allah menyebutnya sebagai kerajaan manusia. Kita lihat Daniel 4. Ini Daniel 3 ya, saya kasih tahu Anda dulu nih. Supaya Anda bisa membaca Alkitab dengan lebih jelas. Ya, Daniel 3. Ya, ini yang tadi saya katakan, kata Selem itu artinya patung, teman-teman. Kisah di mana Raja Nebukadnezar itu dikatakan dia membuat Selem. Selem itu artinya patung. Raja Nebukadnezar itu membuat Selem yang terbuat dari emas, tingginya 60 hasta, ditempatkan dia di dataran Dura di daerah Babel. Nebukadnezar ini Raja Babilonia. Ya, dan semua yang tidak menyembah patung tersebut dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini kisah mengenai Hanaya, Misael, dan Asaria, Sadrak, Mesak, Abednego. Pernah dengar Pak Batu Hitam? Belum, Bu, baru. Oh, iya. Pernah dengar? Kisah mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego di Daniel 3. Iya. Nah, Anda perlu memahami, teman-teman. Kenapa, ya saya kasih tahu Anda ya, Alkitab kita itu ditulis di dalam konteks kerajaan atau kingdom. Alkitab kita itu menggunakan suatu yang saya sebut bahasa kerajaan atau royal language. Saya menyebutnya bahasa kerajaan. Ketika saya mengajarkan mengenai kingdom ini di dalam Alkitab kita, ya ketika saya mempelajari mengenai sistem kerajaan di dalam Alkitab kita, dan saya menyimpulkan bahwa Alkitab ini ditulis dalam satu bahasa yang saya sebut dengan bahasa kerajaan. Salah satu anak pendeta di sini yang sekolah Alkitab Bible Study, dia mengatakan benar sekali. Karena dia masuk ke Bible Study dan yang mengajar seorang profesor. Dan profesor itu di dalam pembukaan pengajaran Alkitabnya, dia berkata bahwa Alkitab ini ditulis dalam konteks kerajaan dan menggunakan yang dia sebut dengan bahasa kerajaan. Loh, saya kaget. Kok sama dengan kesimpulan saya gitu loh. Padahal saya belum masuk ke Bible, saya hanya belajar mengenai Alkitab ini. Nah, saya kasih tahu Anda ya, pada zaman raja-raja, terutama Raja Nebukadnezar ini, Raja Babilonia, atau pada yang kita sebut dengan Ancient Near East, yaitu kerajaan timur dekat purba, ya termasuk Israel kuno, Yahudi kuno, ya. Seorang raja kalau dia wilayah kerajaan itu sangat luas, ya. Biasanya raja itu adanya di ibu kota, teman-teman. Jadi tinggalnya di ibu kota. Kemudian kalau dia menjajah daerah lain, dia memperluas koloni daerah jajahannya. Dia itu akan membuat patung, dia akan membuat Selem yang mirip dengan dirinya dan mirip dengan dewa yang dia sembah. Jadi patungnya itu juga adalah dewanya. Yaitu adalah patung dirinya, tapi juga adalah patung Allah atau patung dewanya yang dia sembah. Dia akan menempatkan Selem atau sebuah patung di daerah jajahannya ini.
Dan patung yang mirip dengan rajanya ini, karena dia nggak ada di situ, ya, dia di kantor pusat di daerah ibu kota. Maka semua orang harus sujud hormat kepada patung yang merupakan representatif atau perwakilan daripada dirinya, karena dia tidak ada di daerah itu. Dan barang siapa merusak patung ini, tidak hormat pada patung ini, ya, itu hukumnya mati, teman-teman. Sama saja melawan raja dan sistem kerajaannya. Makanya Raja Nebukadnezar mengerahkan bahwa semua penduduk di dalam wilayah kerajaannya, kalau Anda baca kisah Daniel 3, ya, semua penduduk di dalam wilayah itu harus sujud menyembah kepada patung emas atau selem yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan barang siapa yang tidak menyembah, itu akan dimasukkan ke dalam perapian. Anda tahu kenapa kisah ini ada di dalam Alkitab kita? Ketika Allah berkata bahwa dia akan memperluas, dia bicara dalam satu sidang ilahi para malaikat, para Beni Elohim atau anak-anak Allah. Dia mengatakan, aku akan memperluas kerajaan kita di bumi. Dan yang akan aku berikan otoritas atau kuasa di bumi adalah Bani Adam. Nanti kita baca Daniel 4. Adalah manusia yang aku akan buat dari tanah. Ya, dan dia akan menjadi seperti kita. Artinya dia akan mempunyai suatu sistem kerajaan. Ya, dia akan mempunyai suatu hukum kerajaan. Kerajaan sorga dan kerajaan bumi ini harus tunduk terhadap yang disebut dengan Raja Sorga atau Raja Langit. Allah kita itu disebut Raja Langit atau Raja Sorga. Ya. Ketika dia mengatakan aku akan memperluas kerajaan sorga di dalam dimensi fisik, ya, dia membuat selem. Adam ini dijadikan selem atau perwakilannya di bumi. Dan segala sesuatu ditundukkan di bawah kaki manusia atau di bawah kaki Adam. Barang siapa yang tidak sujud menyembah kepada Adam, itu hukumannya mati, teman-teman. Makanya ketika Yesus itu turun, ya, kenapa ketika Yesus itu turun ke dalam kerajaan Bani Adam, dia itu harus menjadi manusia. Karena karena daerah otoritas di bumi itu diberikan hanya kepada manusia. Yaitu yang mempunyai tubuh tanah liat. Barang siapa tidak mempunyai tubuh jasmani, dia ilegal. Dia tidak bisa berada di bumi. Begitu Anda mati, roh Anda terlepas dari jasadmu, kamu tidak lagi mempunyai tubuh tanah liat. Kamu tidak lagi berkuasa di bumi, teman-teman. Kamu ilegal, kamu menjadi makhluk spirit, kamu menjadi hantu. Ya, jadi Tuhan itu menempatkan patungnya yang kemudian patung atau selem yang kemudian dia beri nafas hidup. Jadi roh kita itu disebut nafas Allah. Ya, bukan ciptaan. Roh kita itu tidak diciptakan. Roh kita itu dibentuk, diasah dan diyatsar, dijadikan dan dibentuk, bukan dibara, bukan diciptakan. Roh manusia itu bukan ciptaan. Ya, roh manusia itu merupakan hembusan nafas Allah. Ya. Nah, dia membuat patung dan dia tempatkan di bumi ini. Patung ini menjadi makhluk yang hidup yang dia sebut namanya dengan Adam. Dan dia menjadikan bumi ini sebagai daerah koloni atau daerah jajahan kerajaan surga yang tunduk kepada hukum daripada kerajaan surga ini. Tempat pertemuan antara dimensi roh dengan dimensi fisik kita itu overlapping atau tumpang tindihnya di taman di Eden. Yang kita sebut sebagai Taman Allah atau Gunung Kudus Allah. Itu tempat pertemuan para tempat pertemuan para Allah. Ya, di Yeskiel 28. Nah, kalau Anda mungkin baru dengar, ya Anda harus masuk ke kelas saya. Ya. Nah, Allah itu di dalam Kejadian 1 ayat 26 menjadikan Adam sebagai Tuhan. Ya, Tuhan atau Kyrios sebagai penguasa atas seluruh bumi. Daerah kekuasaan kita itu daerah otoritas manusia itu seluruh bumi. Ya, maka dikatakan berkuasalah kamu atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan atas semua binatang melata dan atas seluruh bumi. Kemudian Allah itu menjadikan Adam sebagai imam. Maksudnya apa? Dia mewakili seluruh makhluk ciptaan. Kalau Allah turun di Taman di Eden, tempat portal pertemuan. Jadi Taman di Eden itu yang disebut taman dan juga sebuah gunung yang merupakan portal pertemuan antar dimensi roh dengan dimensinya kita. Ya. Kalau Allah turun di Taman di Eden, dia bertemu dengan Adam, dia itu tidak datang kepada monyet, kambing, embek, ya. Dia langsung ketemu Adam sebagai imam, perwakilan dari seluruh makhluk ciptaannya. Dia akan tanya kepada Adam, "Dam, ngapain aja kamu hari ini?" Ya. Monyet lagi ngapain tadi? Adam bilang, "Oh, Dogi sudah aku kasih makan Tuhan, aku tadi main-main sama si Dogi." Ya. Monyet hari ini nakal sedikit Tuhan, tapi baik-baik aja dia. Ya, jadi Adam ngomong-ngomong sama Tuhan. Karena yang memberi nama, Anda ingat ya, yang memberi nama di Kejadian 2,
Binatang-binatang itu adalah Adam. Memberi nama ini bukan sekedar kayak kamu ngasih nama misalnya anakku tak namai siapa ya misalnya Obed ya, anakku tak namai Ciko, bukan ya. Kayak anjing saya aja namanya Ciko ya. Bukan. Memberi nama itu artinya Adam itu berkuasa. Barang siapa memberi nama, dia itu berkuasa atasnya. Ya, jadi Adam itu mengeksersis otoritasnya di bumi ini dengan cara dia memberi nama binatang-binatang itu. Itu Anda harus tahu prinsipnya. Ya, Anda bisa belajar dari video saya judulnya 7 hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan kemudian di Kejadian 1 ayat 26 tadi, selain Tuhan itu memperluas menjadikan bumi ini daerah koloni kerajaan sorga, Adam di Kejadian 1 ayat 26 itu dijadikan raja atas seluruh bumi. Ya, jadi kata kita di dalam Alkitab kita itu bukan Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah kita itu Esa, teman-teman. Ya, bukan duduk bareng ngobrol. Ya, ngobrol di Starbucks. Bukan, ya. Allah kita itu Esa, ya. They have only one will, ya. Ketika Yesus turun ke dunia menjadi manusia, baru Yesus menjadi pribadi yang unik. Ya, nanti kita bicara ke sana, ya. Tetapi di Kejadian 1 di semua kata kita di dalam Alkitab kita itu bukan Bapa, Putra, Roh Kudus, melainkan dalam sidang ilahi. Makanya kalau Anda bisa membaca ini dalam konteks kerajaan dan bahasa kerajaan, ketika ular atau Nakash itu di Kejadian 3, dia berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Sama seperti Allah itu bukan sama seperti Allah pencipta, Bapa, Putra, Roh Kudus, teman-teman. Ya, makanya Anda harus mengikuti kelas saya, promosi lagi nih. Ya, kata Allah itu artinya bukan pencipta. Kata Allah itu artinya makhluk roh yang kuat. Para malaikat di dalam Alkitab kita itu disebut para Allah. Ya. Ketika ular mengatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi sama seperti Allah. Itu menjadi sama seperti para makhluk Elohim. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Seperti para malaikat, teman-teman. Ya, makanya ketika di Kejadian 3, ketika Allah mengusir manusia, ketika manusia sudah memberontak, ya, ketika jadi Adam itu di Kejadian 3 yang diberi judul LAI kejatuhan manusia, saya tidak memberi judul kejatuhan manusia. Ya, Kejadian 3 itu adalah bicara mengenai Adam memberontak melawan otoritas kerajaan sorga yang tadinya kerajaan manusia di bumi. Ini merupakan koloni daerah jajahan yang harus tunduk kepada kerajaan otoritas kerajaan sorga. Dia memberontak, ya, melawan Yod-Heh-Vav. Dia menjual, melepaskan kerajaan Bani Adam di bumi ini, dia menjualnya kepada kerajaan maut. Ya, sehingga seluruh kita ini berada di bawah kuasa maut karena Adam yang pertama itu sudah memberontak dan dia menjual kita semua ke dalam kerajaan maut yang dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa yaitu iblis di Efesus 2 ayat 1 dan 2. Ini Anda mesti tahu. Itulah sebabnya manusia sudah berada di dalam kerajaan maut dari sejak zaman Adam. Itulah kabar buruknya, teman-teman, bahwa kita semua mati oleh karena dosa pemberontakan satu orang, ya. Oleh karena pemberontakan satu orang yaitu Adam, maka dosa masuk ke dalam dunia dan kematian menjalar kepada kita semua. Karena kita semua sudah berada di bawah kerajaan maut dijual sama Adam. Karena itu Yod-Heh-Vav harus turun, dia mengutus firman-Nya menjadi manusia, ya. Untuk membebaskan kita dari kerajaan maut. Itulah yang dilakukan. Makanya dia harus turun menjadi manusia mati. Kenapa dia harus turun ke dalam kerajaan maut? Karena kita semua sudah berada di dalam kerajaan maut, teman-teman. Ya, mereka menunggu-nunggu kedatangan sang penebus itu yang akan menebus mereka dari kerajaan maut. Makanya Yesus dikatakan dia turun ke dunia yang paling bawah. Dia turun ke dimensi yang paling rendah, yaitu kerajaan maut. Dan dia membawa tawanan-tawanan roh naik ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dia membebaskan kita dari kerajaan maut. Dia memindahkan kita dari kuasa kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Itulah yang dilakukan Yesus. Ya, kalau Anda mau pengajaran ini semua lebih lengkapnya, Anda masuk ke dalam daftar di batch 2, ya, kelas Al-Hayat Apologetika. Ya, Anda akan belajar banyak di situ. Jadi Yesus itu dikatakan Selem Elohim atau Imago Dei, gambar Allah. Kita ini disebut Imago Christi, kita ini disebut gambaran Kristus. Ya, makanya kalau Anda baca misalnya di dalam Alkitab kita dikatakan kemuliaan matahari itu lain daripada kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang, dan kemuliaan bintang yang satu lain daripada kemuliaan bintang yang lain. Ya, bulan itu memancarkan kemuliaan matahari di dalam
Alkitab kita, matahari itu lambang maskulin, bulan itu lambang feminim, lambang perempuan. Makanya Paulus mengatakan laki-laki itu menyenarkan, mencerminkan kemuliaan Allah, tetapi perempuan itu mencerminkan, menyinarkan kemuliaan laki-laki. Itu ada urutannya, teman-teman. Dan Yesus di dalam Alkitab kita itu disebut mempelai laki-laki. Ya, Yesus itu merupakan gambar Allah. Dia mencerminkan sinar kemuliaan Allah sendiri, makanya dia disebut Imago Dei. Nah, kita gereja itu disebut mempelai perempuan. Ya, dalam lambangnya adalah simbolnya adalah bulan. Bulan itu tidak punya sinar sendiri, dia mencerminkan kemuliaan matahari. Ya, itu adalah gambaran di dalam Alkitab kita bahwa gereja ini mencerminkan kemuliaan Kristus. Di dalam diri kita ini memancarkan kemuliaan Kristus, makanya dikatakan wanita itu tunduk kepada laki-laki, wanita itu mencerminkan kemuliaan laki-laki. Ini ada urutannya, teman-teman. Ini Anda mesti ngerti ini. Ya, jadi yang disebut Imago Dei atau gambar Allah adalah Kristus. Ya. Dan yang disebut Imago Christi adalah gerejanya. Yesus itu di dalam Alkitab kita disebut mempelai laki-laki yang lambangnya adalah matahari. Dia mencerminkan kemuliaan Allah. Anda tidak bisa melihat wujudnya matahari aslinya tuh Anda tidak bisa lihat. Begitu juga dengan Allah yang adalah roh. Dikatakan Allah yang adalah roh yang disebut Bapa di dalam Alkitab kita itu tidak kelihatan. Anda tidak bisa lihat. Ya. Yang Anda lihat itu Yesus. Ya, Sang Firman. Yesus itu merupakan gambar Allah. Dia mencerminkan kemuliaan Allah. Dia adalah gambar dan wujud Allah yang kelihatan, yang bisa kita lihat. Nah, gereja itu disebut mempelai perempuan dan kita mencerminkan kemuliaan Kristus. Ya, ini Anda mesti ngerti. Nah, ini Anda juga bisa lihat di dalam video saya mengenai Yesus adalah Allah yang zuhir daripada Allah yang batin. Ini merupakan eksegesis daripada Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 16 dan Quran surah 57 ayat 3. Di dalam Sang Firman inilah, di dalam Yesuslah alam semesta ini diciptakan, baik yang ada di dalam dimensi roh, artinya kerajaan surga tadi yang dihuni oleh para malaikat, para makhluk roh yang disebut anak-anak Allah di dalam Alkitab kita, yaitu dimensi roh yang tidak kelihatan, maupun yang ada di dimensi fisik yang kelihatan, yaitu kerajaan manusia, Tuhan menyebutnya. Nah, Muslim itu gagal memahami rencana Allah ini, teman-teman. Sehingga mereka tuh nggak tahu bahwa kita ini diciptakan menurut selemek gambar dan rupa para Elohim, rupa Allah. Ya, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sekarang kalau kita lihat, tadi kita sudah melihat original plan, rencana Allah yang besar, ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26. Sekarang kita melihat rencana Allah SVT untuk manusia. Itu beda, teman-teman. Di dalam Quran, mereka tidak percaya bahwa kita ini mencerminkan kerajaan sorga. Bahwa kita ini dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Katanya. Di dalam Quran surat Ad-Dariyat, surat 51 ayat 5, surah 51 ayat 56. Allah mereka itu mengatakan begini, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepadaku. Jadi Muslim itu tidak tahu bahwa mereka itu mempunyai otoritas posisi sebagai Tuhan, Kyrios atas bumi ini, sebagai imam, dan sebagai raja. Ya, makanya ketika Adam kehilangan kuasa status ini, ya, Adam menghilangkan status kita sebagai imam, raja, dia menjual seluruh Bani Adam ini ke dalam kerajaan maut. Ya, ke dalam kerajaan maut. Yesus datang sebagai Raja Mesias, sebagai manusia yang merebut kembali. Makanya kalau Anda baca Matius 4 dan Lukas 4, pencobaan Yesus oleh iblis, itu bicara Yesus sebagai Raja Mesias yang merebut kembali sebagai manusia yang sungguh-sungguh manusia. Dia merebut kembali kerajaan Bani Adam ini yang sudah diserahkan kepada iblis. Kalau Anda baca, iblis mengatakan, jikalau kamu anak Allah, sujudlah kamu menyembah kepadaku. Dan dia memperlihatkan semua kerajaan manusia di bumi ini dengan segala kemegahannya. Itu pencobaan ketiga. Dan iblis mengatakan, kalau kamu sujud menyembah kepadaku, ya, maka aku akan memberikan semua kerajaan manusia ini kepadamu. Sebab mereka sudah diberikan kepadaku dengan cuma-cuma. Kapan kerajaan Bani Adam atau kerajaan manusia ini diberikan kepada iblis di Matius 4 dan Lukas 4? Sejak Adam yang pertama. Adam yang pertama itu sudah menjual kita ke dalam kerajaan maut, teman-teman. Makanya dikatakan tidak seorang pun bisa lepas dari kerajaan maut. Karena untuk kita bebas dari kerajaan maut itu harus orang yang tidak punya dosa. Ingat, Tuhan menetapkan satu hukum, yaitu upah dosa ialah kematian atau maut. Begitu kita berdosa, kita masuk dalam kerajaan maut. Untuk membebaskan kita dari kerajaan maut, itu harus orang yang tidak punya hutang, tidak punya dosa. Tetapi Alkitab mengatakan semua manusia telah berbuat dosa, dan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga tidak satu pun
benih atau sperma atau keturunan daripada Adam yang mampu membebaskan Bani ke Adam atau kerajaan manusia ini dari kerajaan maut, teman-teman. Itulah sebabnya Yesus tidak lahir dari benih manusia. Ya, dia tidak lahir dari air mani najis. Ya, Quran surah 32 ayat 7 dan 8, surat As-Sajdah di dalam Quran. Dia harus tidak boleh lahir dari benih manusia. Dia harus tidak mempunyai dosa asal. Itulah sebabnya dia lahir dari seorang perawan Maria. Dialah firman yang turun menjadi manusia. Itu ada reason, ada alasannya kenapa dia nggak boleh lahir dari hasil hubungan biologis laki-laki dan perempuan, teman-teman. Karena dia tidak boleh mempunyai dosa asal yang sudah dibawa dari sejak zaman Adam, yang sudah diturunkan kepada kita. Ya. Itulah sebabnya diputus kutuk ini, kutuk keturunan ini, ya. Sehingga Allah mengintervensi kerajaan manusia ini. Ya, firman Allah ini nuzul menjadi manusia. Dia tidak mempunyai dosa asal karena dia tidak lahir dari benih Adam. Dia tidak lahir dari hubungan sperma. Ya. Itulah sebabnya dikatakan Yesus ini suci, kudus, tidak berdosa. Dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan dia merebut kembali kerajaan manusia ini di mana? Di Matius 4 dan Lukas 4. Dia menang secara de jure. Secara de facto-nya dia menang ketika dia disalibkan. Ya, dia benar-benar melunasi hutang dosa kita. Makanya Paulus mengatakan bersamaan dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maka dipakukannya, dilunaskannya surat hutang kita. Jadi dosa di dalam Alkitab itu sama dengan hutang, teman-teman. Nah, konsep kerajaan ini itu merupakan dasar dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya akan tunjukkan kepada Anda kalau Anda masuk di dalam pengajaran Bible Study Al-Hayat Indonesia. Dari Kejadian sampai Wahyu itu bicaranya cuma satu, konsep kerajaan dan bagaimana mengembalikan kerajaan manusia ini lepas daripada kerajaan maut. Maka Yesus mengatakan di dalam doa Bapa kami yang ada di sorga, kata Yesus, kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi. Jadi Yesus itu menyatukan kembali dimensi roh kerajaan sorga untuk turun di bumi, supaya otoritas kerajaan sorga itu kembali memerintah di bumi kita, teman-teman. Ngerti ya ini ya? Makanya nanti, di Wahyu 21, ya, di langit yang baru dan bumi yang baru, Tuhan Yesus sekali lagi menyatukan dimensi roh. Dikatakan Yerusalem baru itu turun ke bumi. Dia menyatukan dimensi roh dan dimensi fisik kita. Dan dikatakan sekali lagi Allah bertahta atau bertabernakel, berkemah di tengah-tengah umatnya. Itu semua ada artinya. Jadi Kejadian sampai Wahyu ini hanya bicara konsep kerajaan. Ini yang tidak diketahui Muslim, teman-teman. Karena Muslim itu cuma hambanya Allah. Mereka taunya cuma menjedut-jedutkan jidatnya 5 kali di lantai. Jangan terlalu sering ya teman-teman. Mana tahu dia Bu yang Muslim kayak gini. Iya, padahal kalau kita baca Alkitab jelas kan Pak yang saya katakan tadi. Iya, jelas. Iya, Yesus selalu bicara khotbahnya tentang Injil Kerajaan Sorga. Ya. Kerajaan, dia bicara mengenai kingdom kerajaan. Makanya ini sangat penting sekali Pak. Di Kisah Rasul 1 ayat 3. Yesus setelah bangkit dari antara orang mati selama 40 hari berturut-turut, dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada para muridnya dan dia khotbahnya cuma satu tema. The Kingdom of God, Basilia Telos. Khotbahnya tentang kerajaan Allah. Berarti sangat penting. Bukan tentang agama, Pak. Yesus tidak datang membawa agama Kristen, apalagi agama Islam. Yesus datang membawa kerajaan. Dia memulihkan lagi. Makanya ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, ingat apa perkataan kata malaikat Gabriel? Yesus akan datang membawa agama Kristen? No. Dikatakan dia akan menjadi Raja Mesias. Dia akan duduk di atas tahta Daud, betul? Dan dia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya kekal. Dia bicara kerajaan, Pak, nggak bicara agama Alkitab kita. Iya, betul. Nah, Muslim nggak tahu ini. Ngertinya cuma aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kalau Anda nggak percaya, tanya Muslim. Saya berdebat di TikTok. Mereka taunya cuma ini. Kalau saya tanya tujuan hidupmu itu apa? Atau saya tanya, kenapa Tuhan menciptakan kamu? Ya ini. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tetapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Makanya tujuan mereka itu surga, betul? Iya. Betul. Kalau Anda tanya Muslim, ya saya kasih Anda 1 miliar kalau jawabannya selain ini. Tujuan kita, Bu, adalah ke jannah.
di mana di bawahnya ada sungai-sungai mengalir, ada bidadari-bidadari berdada montok, bervagina Montok. rapat yang bertele-telekan di dipan. Betul? Tujuan mereka ke sana? Ada sungai arak dan sungai susu. Lu kalau kamu enggak percaya tanya Muslim. Saya kasih kamu 1 miliar kalau jawabannya bukan ini. Tetapi Alkitab Iya. mengatakan tidaklah demikian, itu tujuan agama. Agama itu tujuannya ke surga. Tetapi Alkitab mengatakan tujuan kita itu memerintah di bumi. Kalau Anda tidak baca Wahyu 5 ayat 10. Baca Wahyu 21. Baca Wahyu 19. Tujuan alam menciptakan manusia tuh di bumi, teman-teman. Kamu tuh nanti nggak di surga. Surga itu sementara. Kamu akan dikembalikan lagi ke bumi yang baru, betul? Ya, betul, Bu. Kita ini memerintah di bumi, bukan di surga. Ya, itu yang Muslim tidak tahu. Saya lanjutkan ya. Kalau Anda pengen tahu ini lebih jelas, masuk ke kelas Al-Hayat ya. Oke, nah. Muslim itu tidak tahu yang namanya konsep kerajaan. Tetapi lucunya, ya ini ada 4 ayat di dalam Quran. Quran surah 2 ayat 34, surah 17 ayat 61, surah 18 ayat 50, surah 20 ayat 116. Kalau saya tanya sama Muslim, ya, dikatakan ketika kami berfirman kepada para malaikat kami, ini katanya si Allah, saya nggak tahu juga kami ini siapa, rombongan, ya. Ketika katanya si kami ini menciptakan Adam, si kami ini berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Disuruh sujud kepada manusia, teman-teman. Para malaikat. Lalu maka sujudlah mereka kecuali iblis. Lah malah iki sing rak sujud iki malah diusir dari sorga. Iblis itu enggan dan takabur, ia termasuk golongan orang-orang kafir. Kalau Anda baca, maka iblis ini kemudian dibilang rebellious, dia memberontak dan dia diusir karena dia nggak mau sujud kepada manusia, kepada Adam. Jadi kalian tuh selalu mengatakan manusia kok disembah, betul? Anda sering dengar itu enggak? Iya, sering. Kristen menyembah manusia, betul? Iya. Betul, Bu. Dan saya tanya, ini kenapa Allah kok suruh sujud menyembah manusia, saya tanya. Saya kasih Anda 1 miliar kalau jawaban Muslim tidak seperti ini. Di sini Allah itu, Bu, mencobai ketaatan. Betul? Jadi semua harus taat. Allah suruh nyemplung sumur. Padahal dikatakan di dalam Quran surah Petir, surah Arad, surah 13 ayat 15. Ya, surah Petir ini, surah Guntur katanya. Hanya kepada Allah lah sujud loh. Ini kontradiksi nggak Pak? Dikatakan hanya kepada Allah lah sujud. Ini ada yang lain yang masuk nggak sih? Saya lihat dulu. Oh, ada yang lain. Oh, ada si Ente. Pak Ente ini Muslim apa Kristen apa Pak? Selamat datang Pak Ente atau Bu Ente. Buka mic Pak. Buka mic-nya Pak. Pak atau Bu ini? Gak tahu juga ini Pak apa Bu ya. Ya, boleh nanya nggak? Belum selesai kok nanya. Mau nanya apa? Yang seputar saya sudah jelaskan apa belum? Iya, yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Sebentar. Bapak ini Muslim apa Kristen apa? Jelas dulu. Muslim. Ya, Muslim dong. Ah. Ya dengerin dulu. Oke, sekarang kalau Bapak Muslim, saya tanya sama sampean. Nih, saya tanya ya, saya share screen nih. Mengapa di dalam Quranmu dikatakan Quran surah 2 ayat 34. Anda bisa lihat share screen saya enggak? Iya. Quran surah 2 ayat 34, surah 17 ayat 61, surah 18 ayat 50, Quran surah 20 ayat 116. Kenapa ini kami ini siapa Pak di sini, Pak? Kami itu siapa? Kami. Ya Tuhan dong. Oh, Tuhanmu kasih kami. Ya. Tuhanmu yang adalah si kami ini berkata kepada para malaikat, suruh sujud kepada manusia. Saya tanya kepada sampean, kenapa Allahmu di 4 ayat ini menyuruh para malaikat sujud kepada manusia, sedangkan di surah 13 ayat 15 dikatakan hanya kepada Allah lah sujud segala apa yang di langit dan di bumi. Baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Loh, ini kan lucu, kontradiksi kan ini. Dan di surah An-Najm
ayat 62 dikatakan maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Jadi sujud itu hanya kepada Allah, Pak. Baik dipaksa maupun dengan kemauan sendiri. Itu kan sujud kepada Adamnya bukan dalam konteks menyembah itu. Sujud Sujud kepada kepada Adam itu Oke, sekarang bukan dalam konteks penyembahan. loh, menyembah itu selalu sujud, Pak. Di dalam bahasa Ibrani ya. Aturan dari mana itu? Aturan Itu mana? bahasanya. Enggak, Quran surah 2, Oh. 34, surah 17, 61. Kata sujud ini sama enggak dengan kata sujud yang di dalam surah Arad surah 13 ayat 15? Iya sama, cuman kan itu Loh. bukan dalam rangka menyembah Adam. Enggak, saya enggak bicara menyembah Adam, Pak. Saya tanya, di sini itu bahkan di dalam tafsiran para imamu ya, iblis ini tauhid loh, Pak. Karena dia tidak mau menyujud, dikatakan iblis ini tauhid, dia tidak mau sujud selain kepada Allah. Loh, iblis ini muslim yang taat, tapi diusir sama Allah. Kata siapa? Loh, kata tafsirmu, kamu pernah baca buku tafsir enggak? Oh, kata tafsir. Iya, Tafsir kata siapa itu? tafsirmu. Tafsir siapa? Banyak, Pak. Al-Jalalain, Ibn Katsir, Bapak baca. Bapak baca tafsirnya dulu. Iblis ini justru tauhid karena dia tidak mau menyembah kepada manusia. Pak, ini dijauhin sedikit, Pak. Udah pernah ngobrol dengan yang tafsirnya. Loh, Anda ini Edan apa Edan? Saya tanya yang nulis tafsir Al-Jalalain itu tahun berapa? Ya saya tanya. Ibn Katsir hidup tahun berapa, Pak? Ya mana ada penafsir yang mengatakan iblis tauhid, gimana sih ya? Loh, Bapak gak percaya? Bapak buka websitenya NU kalau Bapak tidak percaya. Ya ini saya tidak mengutip itu. Ini saya lanjutkan dulu. Berarti Bapak nggak bisa menjelaskan ya. Sekarang saya tanya, hanya kepada Allah lah sujud segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau terpaksa. Ini kontradiksi nggak dengan ayat tadi, Pak? Itu kan dibilang bukan dalam rangka menyembah Adam itu. Oke, saya minta ayat dari Bapak. Saya stop dulu nih. Silakan Bapak tunjukkan mana yang dikatakan sujud itu bukan dalam rangka menyembah. Loh, yang dikatakan menyembah Adamnya ada nggak di situ? Kan nggak ada. Saya nggak ngomong menyembah, saya mengatakan sujud. Tadi di surah Arad dikatakan tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Ya, yang tidak boleh sujud itu. Di surah Arad ini mana kata menyembahnya? Saya tanya sama Bapak, di surah Arad ini. Enggak, saya tanya sama Bapak. Di surah Arad ini hanya kepada Allah lah sujud. Mana kata menyembahnya? Bapak jauhin sedikit ya, maksudnya, Pak. Suaranya yang enggak usah terlalu dekat. Yang di surat Arad itu sujud menyembah gitu loh. Lah yang mana kata menyembahnya saya tanya? Ya pengertiannya begitu. Loh Bapak kok nafsirkan sendiri? Bapak kok bisa menafsirkan sendiri? Loh, iya toh, mana kata menyembahnya? Saya tantang Anda, mana kata menyembahnya di sini? Bapak tadi kan mengatakan, enggak, Bapak mengatakan di sini bukan menyembah, Bu, tapi sujud. Saya tanya di sini tidak ada kata menyembah, kata sujud. Sekarang saya tanya, di surah Arad ini mana kata menyembahnya? Iya, itu di tafsirnya, begitu pengertiannya. Ya coba sekarang tunjukkan tafsirnya, silakan. Bapak share screen, tunjukkan tafsirnya. Enggak, tapi kan di awal itu aku yang mau nanya tadi kan, kok aku yang ditanya gitu loh. Loh, lah kamu mengatakan sujud tadi menyembah, berarti kan kamu menafsirkan sendiri. Kata sujud yang sama, ya di surah Arad tadi tidak boleh sujud selain kepada Allah, baik dengan terpaksa maupun dengan kemauan sendiri. Tetapi di 4 ayat tadi dikatakan Allahmu mengatakan para malaikat sujud menyembah kepada siapa namanya? Adam. Itu kan kontradiksi. Iya, makanya kan harus dibedakan. Kamu nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa jawab. Udahlah, kita lanjutin. Materiku masih banyak. Mas Rason jawab, weo. Lah terus pertanyaanku gimana? Loh, aku nih belum buka pertanyaan, saya belum selesai materinya. Loh, ya? Jadi ketakutan ditanya gitu ya? Ketakutan. Kalau ketakutan saya seperti Ahmad Kainama dan seperti polemikus muslim lain, Pak. Saya enggak kasih link kalau ketakutan. Ya. Terus nanya kapan? Loh, kamu nanya harus sesuai dengan materi yang saya bawakan.
Ini bukan sesi nanya, Bro. Ini nyimak dulu materinya. Aduh, Iya. gimana sih? Aku nanya, pencipta langit dan bumi siapa? Kan sesuai itu. Pencipta langit dan bumi itu Allah Israel, Pak, bukan Allah negeri Mekah, bukan Allahmu yang pasti. Ya. Oke, sekarang saya terus tanya siapa? sama saya lanjutkan ya, materi saya masih banyak nih. Ya, nanti kalau saya tanya kamu baru kamu jawab. Di dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai 6, Alkitab mengatakan karena kepada siapakah di antara para malaikat, para theos, para Allah itu pernah dia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ya, referensi ayatnya ada semua di sini. Dan ketika dia Bapa membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia, artinya ketika Yesus atau Sang Firman itu menjadi manusia, justru di dalam kemanusiaannya teman-teman, semua malaikat Allah itu harus menyembah kepada dia. Ya, ini ada di dalam Ulangan 32 ayat 43 versi Septuaginta. LXX. Jadi Anda harus baca manuskrip kita, kodeks kita yang Septuaginta punya. Ya, karena yang Anda pakai sekarang ini dari LAI itu adalah versi daripada Masoretic Text. Ya. Saya lanjutkan dulu nih. Di dalam hadis yang sahih dan otentik, Muhammad itu berkata Allah menciptakan Adam dalam gambarnya sendiri. Ya, ini ada di dalam Mustad Ahmad, Mustad Abu Hurairah, itu saya sudah kasih ya. Referensinya Anda bisa screenshot, Anda bisa cari. Ya, di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Dikatakan gini nih. Abdullah bin Ahmad berkata, ayahku Ahmad bin Hambal dan tinggi Adam ini 60 hasta, 30 meter, kira-kira 27,5 meter. Dalam Quran itu Adam itu raksasa ya teman-teman ya, tapi tidak di dalam Alkitab. Tetapi aku tidak yakin apakah dia meriwayatkannya kepada kami atau tidak. Tambahan ini juga ditemukan dalam Sahih Al-Bukhari volume 8 buku 74 nomor 246. Abu Hurairah melaporkan, Muhammad ini berkata, Allah itu menciptakan Adam menurut gambarnya sendiri. Jadi menurut rupanya Allah. Tingginya 60 hasta. Dengan kata lain, baik Allah maupun Adam itu kira-kira tingginya 27,5 meter menurut Muhammad. Ya. Ini lihat ini. Ini adalah website daripada Muslim. Ini bukan websitenya Kristen ya. Dari Abu Hurairah. Dia berkata Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Tingginya 60 hasta. Ini ada di hadis riwayat Bukhari 6227, hadis Muslim nomor 2841. Kemudian di hadis Sahih Muslim dikatakan jika bentuknya itu maksudnya bentuk kehendaknya, maksudnya. Saya bayar kamu 1 miliar kalau bentuknya bentuk kehendaknya. Kamu bisa bahasa Arab nggak? Enggak, saya tantang kamu baca bahasa Arabnya nih Pak. Baca Pak. Ini baca Pak bahasa Arabnya nih Pak. Baca. Terus Bu Sofi bisa gitu Arabnya. Emang. Loh, saya bukan Muslim. Allah saya kamu itu, bisa? Allah saya Bro, itu ya tidak hanya bisa bicara bahasa Arab, Pak. Tuhan bicara sama saya itu pakai bahasa Indonesia. Ya, sekarang saya tanya kamu baca bahasa Arabnya nih, Pak. Enggak. Saya tantang Anda. Anda kan menafsirkan sendiri. Baca nih, Pak, bahasa Arabnya. Baca nih tuh, bahasa Arabnya. Kok menafsirkan sendiri? Bentuknya enggak, itu ya maksudnya saya tantang Anda bentuk yang dikehendakinya. Bapak bisa bahasa Arabnya enggak? Baca, Pak, bahasa Arabnya. Yang mana? Duh, ini yang di atas nih, baca. Bentar ya, aku gedein dulu. Yang baris pertama. Baca. Halo. Ya, yang baris ya, bentar, pertama. Ini cara gedeinnya gimana ini? Aduh, kelamaan kamu. Udahlah. Iya, saya bacakan dari hadis riwayat Muslim. Dikatakan jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajahnya, kata Nabi Muhammad nih, kata nabimu nih. Karena Allah itu menciptakan Adam dalam bentuknya. Jangan pukul wajahnya, karena Adam itu diciptakan menurut rupanya Allah. Ini ada di hadis riwayat Muslim nomor 2612. Di mana ada kata rupa di situ? Ada tidak kata rupa di situ? Loh iya, ini yang menerjemahkan bukan saya, yang menerjemahkan orang Muslim. Memang bentuknya ini hampir sama dengan rupanya. Loh beda dong. Ada tidak kata rupa di situ? Kamu jangan ngeyel sama yang menerjemahkan orang Muslim sendiri. Ya. Loh.
Apa? Kan aku Sekarang saya bilang, tanya, kamu, nya di situ kenapa kehendaknya. si Momo, saya tanya kamu, kenapa si Momo mengatakan kalau kamu berkelahi jangan pukul wajahnya, karena Adam itu diciptakan menurut bentuknya. Coba kamu Nah, jelaskan sama bentuknya saya. di situ pengertiannya apa? Pengertian bentuknya di situ apa? Ya rupanya Allah. Allah itu punya Ada mata tidak dua. ada tidak kata rupa di Ini situ? loh. Ini loh, bentuknya ini sama dengan rupanya, sama. Loh, jangan disama-samain dong. Kan nggak ada kata rupa di situ. Saya tanya, kamu jelaskan mengapa nggak boleh dipukul wajahnya. Kenapa nggak boleh dipukul wajahnya, saya tanya. Iya nggak boleh itu ya. Nggak boleh lah. Masa boleh mukul wajah orang? Goblok kira karuan. Loh. Sudah ya, saya lanjutkan aja ya. Dikatakan dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar, ya, si nabimu ini ngomong gini nih, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman. Saya tanya, Ar-Rahman ini siapa? Iya, pengertiannya di situ apa? Kok pengertian situ apa? Lo jelas ini tuh ulama-ulama sunnimu mengatakan bahwa Allah itu memang punya wajah. Makanya dikatakan di dalam Quranmu di hari kiamat nanti semuanya akan musnah kecuali wajah Allah. Makanya si Abdul Somad mengatakan memangnya wajah Allah ini kayak Angry Bird. Semuanya akan musnah kecuali wajahnya Allah. Betul nggak di dalam Quranmu dikatakan demikian? Iya, itu ayatnya ada, cuman dikatakan itu sama dengan rupa manusia di mana? Kan nggak ada itu. Sudahlah, Alayubi. Sekarang aku bacakan lagi ya. Memang ini mau goblok ya kayak gini. Nih, nabimu berkata gini ya. Pertanyaan aku gimana? Maksudnya jika seseorang kamu memukul, maka hendaklah dia menjauhi wajah karena sesungguhnya Allah menciptakan Adam menurut rupanya. Ini kan jelas, betul nggak Pak Batu Hitam? Iya, betul. Nah itu. Ayubi. Maksudnya, ini loh, nih, janganlah kamu menghina wajah seseorang karena sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam menurut rupa Al-Rahman. Al-Rahman ini siapa? Saya tanya. Tetangganya Ayubi mungkin, Bu. Oh, ini tetangga. Kan aku bilang, nya di situ maksudnya kehendaknya gitu loh. Iya, aku bilang tadi gitu. Al-Rahman ini tetanggamu. Al-Rahman ini loh siapa? Tak tanyai. Enggak, Bu. Dia kan masih iya, itu siapa? Berarti menurut kehendak Allah itu sendiri, maksudnya begitu. Cocok. Al-Rahman ini siapa? Tetanggamu? Bukan artinya sama dengan manusia itu. Loh sama. Bahkan ya, saya akan tunjukkan sama kamu ketika Adam itu diciptakan masih berupa patung kosong karena dia dijemur 40 tahun di dalam kitab tafsirmu. Saking miripnya dengan Allah, malaikat itu mau salah sujud menyembah kepada Adam. Tetapi iblis ada kata sama tidak? Lubang. Ada. Saya tunjukkan ada sama kata kamu. sama tidak di situ? Iya, sama. Bahkan iblis itu ketika malaikat mau sujud menyembah, ya, mereka terheran-heran karena Adam ini sama dengan Allah. Iblis bilang, tunggu dulu. Iblis itu masuk melalui lubang mulutnya Adam atau lubang hidungnya Adam. Yang ini saya tunjukkan, ini ada di sini. Keluar lewat lubang duburnya Adam. Kemudian iblis berkata, oh ini bukan Allah. Kalau Allah itu somat, padet. Kalau ini berongga. Saya tunjukkan sama kamu tafsirnya dari Kemenak juga. Kementerian Departemen Agama. Saking miripnya Adam ini sama Allah. Ya. Sekarang kita lihat dulu satu-satu nih. Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa di sini, apa alasannya ketika Allah menciptakan si Adam, Allah berkata kepada para malaikat suruh sujud. Alasannya kenapa kok suruh sujud? Kalau di Alkitab saya bisa jelaskan sama kamu. Saya bisa jelaskan sama kamu kenapa malaikat itu harus sujud menyembah kepada Yesus ketika dia menjadi manusia. Sekarang kamu jelaskan sama saya 4 ayat. Kalau 4 ayat diulang-ulang itu penting. Kamu jelaskan sama saya kenapa Allah menyuruh para malaikat sujud menyembah kepada manusia. Tidak ada sujud menyembah di situ. Saya tanya, sujud itu boleh enggak kepada manusia? Tidak boleh. Tidak boleh sujud menyembah kepada manusia. Berarti Allah ini kafir. Kalau udah Tuhan yang sendiri yang suruh, apa masalahnya? Saya tanya, bolehkah di dalam Islam sujud menyembah kepada manusia? Secara umum tidak boleh. Secara umum tidak boleh. Secara umum nggak boleh. Ya sekarang saya tanya, kenapa Allahmu ini
Ya Ya. itu kan karena Tuhannya sendiri yang suruh. Apa Saya yang tanya salah di situ? alasannya. Saya tanya alasannya. Alasannya nggak ada keterangannya, nggak ada keterangan alasannya di situ. Memang Alayubi serap pinter-pinter. Ya, bodoh itu memang anugerah Alayubi, tapi jangan diborong. Kan memang nggak ada keterangannya. Kenapa disuruh sujud di ayat itu kan? Memang disuruh saja. Iya, aku itu kan? tanya gini loh Alayubi. Saya tuh tanya, kamu tadi mengatakan sujud itu tidak boleh kepada manusia. Betul apa enggak? Tadi di surat Arab dikatakan tidak boleh sujud kepada selain Allah, baik dengan terpaksa maupun dengan kemauan sendiri. Betul apa enggak? Kecuali Tuhan sendiri yang suruh. Ya betul. Loh kok goblok? Berarti surat Arab tadi perkataan siapa? Kita baleni menang. Makanya kan itu kan pengecualian, dah aku bilang. Bukan saya tanya. Aduh, Alayubi, kamu nih kok ya goblok ora meningkat. Surat Arab ini perkataan siapa? Iya, itu secara generalnya begitu. Cuman kan ada pengecualian di yang sujud kepada Adam itu. Oke, sekarang saya tanya. Ketika Allah mau berkata hanya kepada Allah lah, ini Allah kok berkata hanya kepada Allah lah ya, aku ya bingung. Harusnya kan hanya kepada akulah, betul nggak teman-teman? Iya, betul, Bu. Berarti Bu Sofi Tuhan. Loh, enggak yang ngomong ini siapa tahu saya tanya. Loh, katanya aku kepada aku tadi. Loh, ini yang mengatakan Allah apa bukan? Iya, kalau itu salah yang benar gimana? Loh ya kalau ini yang berkata Allah ya harusnya hanya kepada akulah. Harusnya berfirmanlah Allah. Loh enggak, kalau di Alkitab begitu Alayubi. Di Alkitab itu berfirmanlah Allah. Akulah yang menjadikan langit dan bumi. Dan Quranmu enggak, Quranmu dialah. Berarti Bu Sofi mencipta langit dan bumi gitu. Wah, goblokmu ora nambah-nambah. Katanya akulah tadi. Kan mencipta langit bumi gimana sih? Berfirmanlah. Enggak, saya tanya, ini yang ngomong ini kalau Muhammad pantas, betul enggak teman-teman? Berkatalah Muhammad. Yang bilang hanya kepada Allah berfirmanlah Tuhan di situ ya, siapa? Saya tanya, surah Arab 13 ayat 5 itu perkataan siapa? Enggak, masa Tuhan berfirman lagi, gimana maksudnya sih? Itu katanya itu bukan hanya kepada Allah lah yang ya, tadi yang di Alkitab kan berfirmanlah Tuhan. Hanya kepada lu, kalau Alkitab itu tulisan manusia lah Yupi, itu kesaksian para nabi. Para berarti nabi bukan itu firman Tuhan. Firman Allah dan dituliskan. Loh, Alkitab itu bukan kitab gedebuk kayak Quranmu. Kalau Quranmu kan kitab gedebuk. Terus tahu dari mana para nabi dapat firman Tuhan itu? Enggak, kamu jangan ngomong itu. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Kamu jawab dulu. Yang mengatakan di surah 13 dan 15 hanya kepada Allah lah sujud segala apa yang di langit dan di bumi baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa ini siapa? Iya, itu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Terus kenapa Allah mengatakan harus sujud kepada manusia? Kan aku bilang itu pengecualian di kasus Adam dimana itu. Ayat ini dikatakan, enggak, saya tanya, di mana dikatakan kecuali aku yang ngomong? Mana? Loh, tidak harus sama persis seperti itu dong. Loh ya harus. Kamu mengatakan kecuali harus gimana? Hanya kepada akulah sujud segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau terpaksa, kecuali aku yang ngomong. Mana kata kecualinya di sini? Kalau gitu Bu Sofi aja yang jadi Tuhannya. Loh, gitu. Kamu justru yang jadi Tuhannya. Karena di sini dikatakan tidak boleh, betul nggak teman-teman? Baik dengan kemauan maupun dipaksa. Kamu nggak boleh sujud kepada manusia. Tetapi di ayat lain dikatakan kamu harus sujud menyembah pada manusia. Kamu jelasin. Tidak ada kamu harus sujud itu. Itu kan yang diperintahkan malaikat di situ, bukan manusia. Gimana sih? Mana malaikat? Yang di Arad itu kan jelas itu pada manusia. Tanya, yang di langit itu siapa? Yang tidak boleh sujud kepada selain Allah, yang di langit itu siapa? Malaikat apa manusia? Di mana ada di langit di situ? Ini loh, segala apa yang di langit ini apa? Bentar ya. Iya, segala yang di langit. Terus gimana? Manusia ada segala di langit tidak? Kan tidak ada. Bodoh kamu, malaikat itu di langit bukan, di surganya Allah bukan.
malaikat di langit. Terus Lu enggak, saya tanya, malaikat kalau di tempat malaikat itu rumahnya di mana tuh, aku pengen tahu. Jangan-jangan rumahnya dekat rumahmu lagi. Padahal lah. yang jelas malaikat itu di alam yang berbeda dengan manusia. Terus kenapa? Sekarang saya tanya, segala yang ada di langit dan di bumi ini apa saja? Iya, mencakup malaikat. Oke, mencakup malaikat. Terus kenapa? Iya. Goblok mikir. Ini ayat ini mengatakan tidak boleh sujud selain kepada Allah, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Sekarang kamu jelaskan Betul. kenapa di situ dikatakan si Allahmu ini, si kami, mengatakan kepada Kan para udah malaikat yang ada di dijawab. langit sujud kepada Adam. Kan udah dijawab karena Tuhan sendiri yang memerintahkan. Gimana sih? Mana? Oke, Bukan berarti mana di 12 ini bukan Allah yang memerintahkan. Loh, makanya kan aku bilang itu ada pengecualian yang suruh Mana sujud kata pada Adam kecuali itu. Kamu nih gobloknya rak karuan, aduh, goblok rantai-ente, bisa aku males. Jangan-jangan ini Gimana sih? pegawai Kemenak ini kayaknya. Nambahin lagi lebih. Nambahin lagi situ keterangannya di Al-Quran. Sekarang kalau Pengecualian misalkan itu. ada raja, dia membuat aturan, kapanpun dia membuat aturan lain daripada itu kan bisa saja. Terus namanya juga raja kan? Apa masalahnya? Berarti kalau Muhammad mengatakan kamu boleh nikah hanya dengan 4 orang, dia boleh nikah dengan 13 orang. Berarti dia raja, dia Tuhan gitu. Bikin aturan sendiri. Kalau kamu nggak boleh ngambil bininya orang, dia boleh ngambil bininya orang. Yang di sini kan konteksnya yang buat aturan itu kan Tuhan itu sendiri, bukan manusia. Gitu. Iya, di surah Arad tadi kan Tuhan yang bikin aturan nggak boleh sujud selain kepada Allah. Iya, namanya Tuhan kan terserah mau membuat pengecualian di situasi yang lain. Nggak bisa Alayubi. Yang namanya firman itu tidak boleh kontradiksi. Itu kan Ini tidak kontradiksi. Ini sudah bukti bahwa Quran itu tulisannya si Mamat. Termasuk dicampur tulisannya Waraka bin Nawfal. Benar nggak teman-teman? Kan aku bilang yang pertama itu secara umum. Yang Adam ini pengecualian gimana sih? Aduh, goblok ini orang. Allah itu udah bikin aturan nggak boleh sujud, baik dengan terpaksa maupun dengan kemauan sendiri. Kamu kan mudeng-mudeng ya? Iya, kecuali Tuhan sendiri yang memerintahkan. Gimana sih? Kamik yang bukan Yulis, coba. Saya mau tahu pendapat Anda. Sebelum kita lanjutkan. Berarti kamu bukan Islam. Kamu bukan Muslim, lebih. Maksudnya gimana sih? Masa Al-Quran nggak ngerti kamu? Memang betul ya, ternyata IQ-nya orang Indonesia iki rata-rata iki termasuk iki di bawah gorila. Lebih aja, Bu. Udah dijawab dari tadi berulang-ulang, kok ditanya-tanya lagi, diulang-ulang gitu loh. Iya, itu jelas kontradiksi Alayubi. Kamu tuh mbok sadar loh. Sadar. Jadi kamu nggak ada. Jadi Alayubi nggak punya analisis itu mengenai konteksnya itu. Nanti aku bilang itu pengecualian gimana sih? Tahu nggak definisi pengecualian itu apa? Nggak ada Alayubi. Ayat-ayat Quran itu mengatakan tidak boleh ada namanya kontradiksi. Nggak boleh ada yang satu bilang tidak, yang satu bilang iya. Itu nggak boleh. Itu menunjukkan bahwa Quran itu bukanlah firman-Nya si Allah, betul nggak? Ya sekarang kalau Tuhannya sendiri yang memerintahkan, apa masalahnya di situ? Loh ya, surat Arad itu kan juga Tuhanmu yang memerintahkan nggak boleh sujud, baik dipaksa maupun dengan kemauan sendiri. Artinya iblis itu yang betul nggak teman-teman? Kecuali Tuhan sendiri yang menyuruh, kecuali Tuhan sendiri yang suruh kan gitu. Bukan Alayubi, kamu tuh mbok mikir surat Arad itu Tuhan sudah mengatakan kalau itu Allahmu benar-benar yang berfirman. Aduh, sampai habis nafasku. Allahmu di surat Arad tadi loh sudah ngomong kamu tuh nggak boleh sujud kepada selain aku katanya. Baik dengan terpaksa maupun dengan kemauan sendiri. Itu kan sudah jelas tuh Alayubi. Itu berarti kontradiksi dan bertentangan. Kan dah aku bilang namanya Tuhan ya terserah dia mau suruh yang berbeda mau apa. Mikir orang ini memang betul-betul Tuhan, tolong ampuni hamba. Udah gantian sekarang. Gimana tadi yang pencipta langit bumi itu? Aku tanya, ini bukan waktunya untuk bukan waktunya untuk Alkitab. Alkitab bahasnya beda enggak di sini. Kamu bahas di channel debat.
Ya, ini saya mau tanya kamu, sekarang apa alasannya Allahmu menyuruh para malaikat sujud kepada Adam? Nggak ada keterangannya. Wes, memang Rasul jawab Piki. Tolong dong ada muslim Loh. yang lain dong selain yang offlock ini. Emang nggak ada keterangannya disuruh. Emang ada ayat. Sudahlah. Donkey. Potato, a potato, potato, a potato, one potato, two potatoes, Lihat tuh three ayat. potatoes. Yang tadi kan ada. Ada yang mana? Ditunjukin. Nih, Tadi itu. beberapa Tadi kaum sufi, ini mana ya? Saya bacakan ya. Beberapa kaum sufi telah menyatakan bahwa iblis ini diwajibkan bersujud di hadapan Adam karena Adam diciptakan dalam gambar keagungan Allah, dalam gambar Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah, ya. Dalam gambar keagungan Allah, hidup nyata dan berbicara. Ya, ini ada di dalam kitab Itu apa itu? Ayat 6. Loh ya memang kamu ora ngerti, orang tahu belajar. Aliran Ya. sufi kok dijadikan dalil gimana sih? Loh iya. Ya, dikatakan bahwa Al-Hajjaj dalam kitabnya bernama Tawasin mengapresiasi dan takjub atas apa yang dibuat iblis. Iya. Aliran Dengan sufi berkata sendiri apa? itu kan aliran yang menyimpang dari Islam yang benar itu. Oh iya. Jadi semua menyimpang kecuali kamu. Kenapa gitu yang dijadikan tidak menyimpang. data? Loh ini memang data. Loh kalau Memang- sufi itu memang- menyimpang, memang bunuh itu menyimpang. kaum sufi. Bunuh kaum sufi. Sufi ini justru orang-orang yang mengikuti Muhammad letterlek apa adanya. Ya, celana mereka cingkrang, mata mereka bercelak. Mereka justru mengikuti sunnah nabimu. Ini dikatakan nih, tidak ada ahli kitab, tidak ada ahli penduduk langit yang memiliki tauhid murni kepada Allah seperti iblis. Ya, iblis itu tauhid. Iya. Itu nggak bisa Jelas. dijadikan Dia data nggak mau pendapat orang sufi tadi. Oh, terserah. Suka-suka saya, ini channel saya kok. Apa hak kamu? Ya? Iya, artinya itu kan lemah datanya artinya kan. Enggak. Ya, lemah itu kalau data palsu kayak yang kalian pakai. Yesus menikah, ya diambil dari Injil-Injil palsu, Injil Barnabas. Ya, itu memang kalian sukanya ngambil data-data palsu. Ya, makanya di dalam kitabmu Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Itu diambil dari Injil Pseudomatius, Injil palsu. Isa membuat burung-burungan dari tanah liat. Itu diambil dari foto Evangelium Thomas. Ya, diambil dari Injil Thomas. Oke, itu data palsu. Iya, aku mau lanjut pembahasan ini aja. Tadi kan yang palsu. Enggak. Kamu jangan menyimpang. Ini bukan saatnya kamu bertanya, saya tanya tentang kamu. Loh. Ya, tadi katanya kalau di Alkitab Bu Sofi bisa jawab. Kenapa Yesus disuruh disembah? Coba di mana itu dikatakan begitu? Saya tidak membahas Alkitab. Kamu tak turunkan ya? Kamu kalau menyimpang ini saya turunkan ya. Kurang ajar kamu memang. Ya. Saya tidak sedang membahas Alkitab. Saya sudah mengatakan saya membahas Allahmu tuh punya mata, punya tubuh. Sekarang saya tanya kamu sekali lagi. Kamu bisa jawab pertanyaan saya atau kamu saya turunkan? Kalau diskusi itu kan dua arah. Dua arah gimana sih? Saya tidak sedang membahas Alkitab. Kalau kamu membahas Alkitab nanti di channel Al-Hayat Debat Channel. Ngerti nggak kamu? Oh, ampun ini. Jadi nggak bisa nanya sekarang gitu ya? Nggak bisa nanya Alkitab. Saya tanya kamu tentang Quranmu. Kalau kamu nggak mau, saya keluarkan kamu. Ya udah, lain kali aja. Aku turun dulu ya. Ya memang kamu goblok orang ngerti apa-apa. Nanya mesti kok melarikan diri di luar apa namanya? Di luar topik, aku ya heran. Topiknya apa dia nanya lainnya? Udah kita lanjutkan ya. Dasar potato. Dalam potato ala Yubi. Nih ya, di dalam Quran surah Fusilat, surah 41 ayat 37 dikatakan dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, bulan. Janganlah sujud matahari ataupun bulan, tapi sujudlah Allah yang menciptakan. Jadi sujud ini hanya kepada si Allah. Sujud teman-teman. Ya. Sujud ini hanya kepada Allah. Ini sudah kontradiksi. Dikatakan di surat An-Najm, maka bersujudlah kepada Allah dan sembah. Jadi kata sujud ini selalu diartikan dengan sembah. Betul nggak teman-teman? Jelas sujud dan sembah ini jadi satu. Ya. Bahkan dikatakan di surat Al-Hajj ayat surah 22 ayat 77 dikatakan, "Hai orang-orang beriman, rukulah kamu, sujudlah dan sembahlah." Jadi sujud dan sembah itu jadi satu di dalam Quran pengertiannya. Sujud itu yang menyembah gitu loh. Ya, ini sudah menunjukkan bahwa Quran ini tulisan manusia, teman-teman. Ya. Nah, sekarang saya bacakan lagi Anda. Dikatakan begini nih. Ini Al-Mustadrak ya. Sorry.
190 ayat yang keempat ya, kita lihat dulu ya. Maksudnya, jika aku boleh memerintahkan seseorang itu untuk sujud kepada seseorang, maka aku memerintahkan istri untuk sujud kepada seseorang. Jadi di dalam hadis Muhammad itu mengatakan tidak boleh sujud teman-teman kepada siapapun. Jadi sujud ini pengertiannya sama dengan menyembah di dalam Quran. Tambahan pula di sini mempunyai sebab urutnya. Kenapa Muhammad mengatakan tidak boleh sujud kepada manusia? Dikatakan salah seorang sahabat Nabi itu pulang dari Syam dan melihat orang-orang Nasrani dan Yahudi sujud kepada para pembesar dan ulama mereka sebagai tanda penghormatan nabi-nabi mereka. Maka sahabat ini bertanya, boleh nggak Muslim melakukan itu? Terus Nabi Muhammad ini melarang untuk sujud. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mendustakan sambil melewati kitab-kitab Nabi mereka. Jadi sujud itu nggak boleh teman-teman menurut Muhammad. Ya, jadi dia tidak bisa membedakan. Ya, kalau di dalam Alkitab sujud kepada manusia itu boleh. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Semua nabi-nabi sujud kepada manusia. Abraham, Yakub, Yusuf. Ya, Anda sebutkan siapa saja, saya bisa sebutkan 50 ayat. Di mana manusia itu sujud. Disembah, penghormatan. Bahkan sampai mukanya ketan. Bahkan ketika Yesus lahir, orang-orang Majus itu sujud menyembah. Betul nggak? Betul, Bu. Sujud menyembah kepada Yesus yang adalah bayi itu loh, bayi. Bukan hanya seorang bayi disembah di dalam Alkitab kita. Manusia, kalau Anda menyangkal Yesus waktu bayi manusia ya repot saya ya. Tidak bisa ngomong saya kalau Anda menyangkal kemanusiaan Yesus. Yesus waktu bayi, orang-orang Majus itu mengatakan, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu supaya kami datang untuk menyembahnya. Betul? Betul. Lalu ketika orang Majus itu menemukan Maria dengan anaknya, maka sujudlah mereka dan menyembah Yesus. Jelas. Saya bisa tunjukkan 50 ayat di dalam Alkitab kita di mana manusia itu disembah. Yang nggak boleh disembah karena manusia itu selem atau gambar Allah. Manusia itu boleh disembah, teman-teman. Ya, karena dia merupakan gambaran tipologi daripada Allah. Tadi loh saya sudah tunjukkan sama Anda di Daniel 3. Di mana ketika Raja Nebukadnezar itu membuat selem, patung, itu harus disujud sembah. Karena selem itu merupakan perwakilan. Begitu juga ketika Tuhan membuat selem, patung, yang adalah Adam, perwakilannya di bumi ini, maka semua makhluk lainnya itu harus sujud menyembah kepada Adam. Karena dia Raja, dia Mesias. Ya. Nah inilah Adam itu merupakan tipologi daripada Yesus. Ya. Kalau Anda mau konsep kerajaan ini, Anda mau tahu cerita lengkapnya, Anda masuk di dalam, Anda daftar di batch 2, kelas Al-Hayat Apologetika. Ya. Nah ini lihat nih. Sekarang kita lihat tafsir Ibnu Katsir mengenai surah 2 ayat 34 di mana iblis sujud. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Bashishar telah menceritakan kepada kami Adi Ibnu Abu Adi dari Auf dari Al-Hasan yang menceritakan iblis itu sama sekali bukan termasuk golongan malaikat. Jadi di dalam Quran iblis itu golongan jin, teman-teman. Dan sesungguhnya iblis itu asalnya dari golongan jin seperti Adam asalnya dari golongan manusia. Goblok lagi kan? Ketika Allah katanya si kami ini mengatakan sujudlah kamu. Dia memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Lah iblis ini jin kok gak sujud malah ditendang sama Allah. Ini kan bodoh, bener gak? Iya, betul. Lah yang disuruh malaikat. Lah iblis ini jin bukan malaikat. Iblis gak sujud kok malah ditendang gitu. Karena mereka tuh kebingungan teman-teman. Ini kontradiksi lagi. Di dalam Alkitab kita, iblis itu bukan jin. Ya. Dia adalah kerub malaikat. Dia disebut Bene Elohim. Anak-anak Allah di dalam Alkitab kita disebutnya. Ya. Oke, saya bacakan lagi. Sunaid Ibnu Daud mengatakan, ini Anda bisa lihat tafsir Kemenak juga ya, tafsir Ibnu Katsir. Telah menceritakan kepada kami Hashim, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Ibnu Yahya, dari Musa Ibnu Numair, dan Utsman Ibnu Said, Ibnu Kamil dari Said Ibnu Mas'ud yang mengatakan, dahulu para malaikat memerangi jin. Dan iblis yang saat itu masih kecil. Jadi iblis ini masih baby. Iblis ini diambil dari jin, diambil oleh para malaikat, teman-teman. Diadopsi. Jadi iblis itu waktu masih kecil diadopsi sama para malaikat. Aduh, kenapa ini bisa berjalan sini? Iblis hidup bersama para malaikat. Jadi iblis ini diadopsi, ya, dijadikan anak angkat pada waktu masih baby, dan ikut beribadah bersama para malaikat. Jadi dididik oleh para malaikat. Ketika para malaikat diperintahkan sujud kepada Adam, mereka sujud kecuali iblis, dia membangkang.
Karena itulah disebutkan di dalam firman, kecuali iblis dia adalah dari golongan jin. Ini surat Al-Kahfi ayat 50. Lalu Allah memerintahkan agar dihadapkan kepadanya tanah liat untuk menciptakan Adam. Kemudian tanah itu dihadapkan kepadanya, maka Allah menciptakan Adam dari tanah liat, yakni tanah liat yang baik berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau tidak enak. Nah, ini mungkin bau keteknya Adam nih ya, bau tidak enak. Sesungguhnya pada mulanya dari tanah, kemudian menjadi tanah liat yang diberi bentuk. Allah menciptakan Adam dari tanah itu dengan tangan kekuasaannya. Jadi diciptakan melalui tangannya Allah. Jadi Allah itu membentuk dari tanah liat dengan tangannya. Adam itu didiamkan tergeletak selama 40 malam berupa jasad. Jadi masih patung gitu teman-teman. Dia tang-atang, dijemur 40 malam, 40 hari. Sedangkan iblis selama itu selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kakinya. Maka tubuh Adam itu mengeluarkan suara seperti tong 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 tong, ngerti ya? Suara nyaring. Seperti suara tembikar yang dipukul. Hal inilah yang disebutkan di dalam firman-Nya, dari tanah kering seperti tembikar, surat Ar-Rahman ayat 14. Iblis lalu mengatakan, untuk tujuan apakah kamu diciptakan? Lalu ini tafsir Ibnu Katsir mengatakan, lalu iblis itu masuk dari mulut Adam itu masih berupa patung kosong. Iblis itu masuk ke mulutnya Adam dan keluar dari lubang duburnya, teman-teman. Kemudian iblis itu berkata kepada para malaikat, janganlah kalian takut kepada makhluk ini. Karena sesungguhnya Tuhan kalian itu somat atau padat. Anda lihat video saya mengenai arti kata samat. Ya, ada dua video. Samat itu seperti batu hitam yang licin, padat, tidak berongga. Itu arti kata samat. Di dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Ya, samat Tuhan kalian itu padat, tidak punya lubang. Sedangkan makhluk ini Adam itu berongga, kata iblis. Jika aku dapat menguasainya, niscaya dia benar-benar akan kubinasakan. Setelah sampai waktu peniupan roh yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah berfirman kepada para malaikat, maka apabila kutiupkan padanya sebagian dari rohku, nah ini pengertiannya keliru ya, roh itu artinya nafas Allah, roh itu bukan ciptaan. Ya, di dalam Alkitab kata roh itu dari kata ruah. Ruah itu artinya angin atau hembusan nafas. Ya, kata ruah itu artinya angin atau hembusan nafas. Roh Allah itu artinya hembusan nafas Allah. Ya. Maka sujudlah kalian kepadanya. Ketika roh mulai ditiupkan padanya dan roh itu masuk dari kepalanya. Loh, roh ini malah masuk dari kepalanya Adam. Kepalanya. Maka Adam itu bersin. Hacing. Lalu para malaikat berkata, ucapkanlah alhamdulillah. Maka Adam mengucapkan alhamdulillah. Jadi kata pertama yang diucapkan Adam adalah hacing, alhamdulillah. Kok Adam bahasa Arab ya? Iya. Adam berbahasa Arab. Bahkan dalam hadis lainnya dikatakan juga Adam ini diciptakan di dalam gambar atau citra daripada Ar-Rahman. Ar-Rahman ini salah satu daripada nama Allah ya teman-teman ya. Oh. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Ini ada di dalam Ibn Abi Hasim di dalam kitabnya As-Sunnah, di dalam kitab Al-Baihaqi. Aduh. Ya, pokoknya macam-macam ini semua ada ya, ada screenshot saja ini referensinya ya. Ibn Qusaimah ya, saya kasih nomor-nomornya semua nih, kitab-kitabnya ada ya. Ya, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Anda enggak perlu baca semuanya. Ya, pokoknya Anda cari aja ada pasti. Percayalah pada Sofia Al-Hayat ya. Kemudian Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari ya. Volume 5 ayat halaman 183 dikatakan gini. Al-Masiri dan orang-orang yang mengikutinya telah menolak keaslian penambahan ini pada citra Ar-Rahman. Karena apa yang telah ditetapkan sebagian besar rantai transmisi hadis adalah Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, dalam rupanya sendiri, dalam rupanya Allah. Ya, kemudian dia berkata jika itu otentik, jika ayat ini otentik bahwa Allah menciptakan Adam dalam rupanya, maka diambil dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah. Jadi jelas Adam itu diciptakan menurut keagungannya Allah. Ya, kemudian Syekh Al-Islam Ibn Tamiyah ini juga salah satu ulama Sunni yang terkenal ya, dikatakan tidak ada perselisihan di antara para salaf dalam 3 generasi pertama bahwa kata ganti diciptakan dalam rupanya itu merujuk kepada Allah, teman-teman. Ya, sebagaimana telah diuraikan dalam banyak cara yang berbeda dari para sahabat.
Ini diriwayatkan dari kelompok ulama yang dikenal memiliki pengetahuan dan mengikuti sunnah. Jadi kaum sufi sufi itu tadi yang dikatakan Al-Ayyubi bukan Islam, itu justru orang-orang yang mengikuti sunnahnya Muhammad. Sampai letterlek, benar-benar celana mereka cingkrang, ya mereka pakai celana, pokoknya benar-benar seperti Muhammad. Mereka mau mengikuti Muhammad sampai sedetail-detailnya. Ya. Dan tidak ada selisih pendapat bahwa kata dalam citranya atau citra Rahman itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Ya, ini ada semua nih, ya referensinya. Ya, ini di dalam Bayan Talbis Al-Jamiyah oleh Ibnu Tamiyah, ya volume 2 halaman 356. Ahli sunnah, ya ahli sunnah wal jamaah ini mayoritas Sunni, ya menegaskan atribut Allah itu memiliki gambar dan percaya di dalamnya. Mereka menyatakan bahwa itu harus diterima apa adanya, tanpa menyangkal, mengubah atau menggambarkannya, dan tanpa menyamakannya dengan ciptaannya. Jadi mereka percaya bahwa Allah itu memiliki wajah, mata, tangan, kaki. Kita lihat ya. Kemudian Al-Ajuri berkata setelah meriwayatkan hadis gambar ya bahwa Adam ini diciptakan menurut gambarnya Allah. Ini adalah dari tradisi yang wajib diyakini oleh umat Islam. Makanya Al-Ayyubi ini adalah kafir tanpa mengatakan bagaimana atau mengapa, melainkan diterima dengan kepasrahan. Jadi karena mereka nggak tahu teman-teman. Dan keyakinan bahwa itu benar dan dengan menahan diri dari mencoba menjelaskannya. Jadi nggak boleh dijelaskan karena mereka nggak ngerti kenapa Adam diciptakan menurut gambarnya Allah. Kalau di dalam Alkitab kita saya bisa jelaskan mengapa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya? Ya. Di dalam Sahih Muslim 2612 Abu Hurairah ini berkata begini teman-teman. Muhammad berkata, jika salah satu dari kalian bertengkar dengan saudaranya, biarkan dia menghindari wajahnya karena Allah menciptakan Adam menurut gambarnya. Ya, itu yang tadi saya sudah kutip ya. Kata-kata Nabi Muhammad, Adam diciptakan menurut gambarnya, ini berarti bahwa Allah menciptakan Adam menurut gambarnya karena dia Allah memiliki wajah, mata, tangan, kaki dan Adam memiliki wajah, mata, tangan dan kaki. Tapi itu tidak berarti bahwa hal-hal ini persis sama. Ini yang ngomong bukan Sofiato. Ini ada di dalam Syarah Al-Aqidah Al-Washita oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, volume 1, halaman 107 dan halaman 293. Ya, jadi kata-kata Muhammad Adam diciptakan menurut gambarnya, ini menurut gambarnya Allah, teman-teman. Yang ngomong siapa? Yang ngomong ada Syekh Muhammad Ibn Utsaimin dalam bukunya Syarah Al-Aqidah Al-Washita. Bukan saya yang ngomong. Jelas? Ya, jelas. Makanya si Al-Ayyubi gak iso ngomong Arab, orang dia gak ngerti bahasa Arab. Kemudian Ibn Abi Hasim meriwayatkan dalam Al-Sunnah bahwa Ibn Umar berkata, Rasulullah berkata, jangan mengatakan semoga Allah merusak wajahmu, suatu bentuk kutukan dalam bahasa Arab. Karena anak Adam diciptakan menurut gambar Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Ya Allah. Syekh Abdul Allah Ibn Al-Gunaiman berkata, hadis ini sahih dan digolongkan demikian oleh para imam dan oleh Imam Ahmad dan Ishaq Ibn Rahawiyah. Ini bukan saya copy paste dari websitemu sendiri, ini yang ngomong bukan saya dan yang membuat website ini bukan saya. Orang-orang yang menggolongkannya do'if tidak memiliki dalil kecuali pendapat Ibnu Qusaimah. Tapi orang-orang yang menggolongkannya sahih lebih berilmu daripadanya. Jadi bahwa Adam, anak-anak Adam diciptakan menurut gambar Allah, ini sahih teman-teman. Ya. Nah ini nih, Ibnu Abi Hasim juga meriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah berkata, jika salah satu dari kalian berperang, biarkan dia menghindari wajahnya karena Allah menciptakan Adam dalam gambar dari wajahnya. Ini ada di dalam isnadnya sahih oleh Syekh Al-Albani. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa kata ganti pada kalimat menurut gambarnya mengacu kepada Allah Ta'ala. Ini bukan saya yang nulis, saya hanya mengcopy paste kata Syekhmu. Ya, kalau saya yang nulis ya keliru, saya nggak boleh menafsirkan Quran dan hadismu. Yang nulis bukan saya, ini kata-kata ulama kalian. Imam Ahmad berbicara tentang topik ini dan berkata tentang hadis gambarnya, kami menerima hadis itu apa adanya tanpa menjelaskan esensinya. Karena itu Imam Ahmad biasa menegur mereka yang menafsirkan hadis gambarnya, tadi ada di dalam gambarnya, dan yang menyebut kata ganti itu selain daripada Allah. Dia berkata dalam riwayat Abu Thalib, siapa yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dalam bentuk Adam adalah Jahmi. Karena apa bentuk Adam sebelum dia ciptakan? Kan nggak ada. Ya, ini ada dalam Ibtal
At-Tawilat volume 1 halaman 75. Ya. Ini adalah peringatan dari Imam Ahmad bahwa siapapun yang menafsirkan kata ganti gambarnya tadi selain merujuk kepada Allah akan mengikuti jalan Jahmiyah. Sesat ya. Ibnu Qutaibah berkata seperti yang saya lihat, jadi si Al-Ayyubi ini udah sesat ya teman-teman. Seperti yang saya lihat katanya, dan Allah mengetahui yang terbaik adalah bahwa memiliki gambar itu tidak asing dengan memiliki dua tangan, jari, dan mata. Tetapi atribut ini akrab karena mereka disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak seperti asing karena tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah ini memiliki wajah, mata, tangan. Ya, nanti saya kasih ayat-ayatnya. Namun kami percaya pada kedua jenis laporan ini. Kami tidak menganggap esensi atau kemiripan tertentu dengan atribut ini. Adam itu dikeluarkan dari sorga antara sholat zuhur dan asyar. Ya, jadi Allah ini sholat ya teman-teman ya. Di surga itu Allah sholat. Allah itu muslim yang taat. Dia tinggal di surga adalah setengah hari di dunia berikutnya. Dan hari di sana sama dengan 1000 tahun berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Kemudian Adamin teman-teman katanya. Iya. Adam ini dilemparkan di sebuah gunung di India, tepatnya di Sri Lanka. Yang dikenal sebagai Nawat. Nah, Gunung Nawat. Dan Hawa ini dilemparkan ke Jeddah. Saya nggak tahu, ini mungkin ketemunya di Tinder ya, di di website pencarian jodoh kali ya. Ini ada di dalam Ibn Sa'd, Kitab Al-Tabakat Al-Kabir volume 1 halaman 21. Nah, gimana nih menurut Anda? Ini ada lagi nggak muslim yang? Oh, kok muslim nggak ada yang masuk sih? Padahal saya sudah membuka link loh ini. Ayo masuk, silakan masuk teman-teman. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Lanjut aja, Bu. Ya, ini lucu ya. Nah, jadi menurut Muslim, Adam ini diciptakan kira-kira 28 atau sampai 30 meter, teman. Lihat, ini manusia sekarang kita. Ini Tyrannosaurus Rex. Ya, ini Brontosaurus. Ini Adam. Sasa dong. Iya. Kemudian kita makin menyusut, Pak. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi 60 hasta dengan rambut yang lebat. Aduh, yang botak-botak ini karena terjadi penyusutan ya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Bahkan di dalam salah satu kitab, Pak, dikatakan Adam itu karena saking tingginya kepalanya ini sering terkena awan sehingga agak botak lama-lama. Oh. Ada, tapi saya belum ke sana, saya belum ngambil dari situ. Nah, ini referensinya teman-teman. Bakar sapi betina itu. Ya. Di dalam Al-Baqarah ya, surah 2 ayat 115. Quran surah Al-Lail, surah 92 ayat 20, Quran Al-Qasas, surah 28 ayat 88, Ar-Rahman, ya. Allah itu punya wajah, teman-teman. Ya, bahkan nanti dikatakan di hari kiamat, semuanya akan musnah kecuali wajah Allah. Ya, seperti Angry Bird loh. Angry Bird kan cuma kelihatan wajahnya doang, kata Abdul Somad. Iya. Di dalam surat At-Tur, surah 52 ayat 48, surah Al-Qamar, surah 54 ayat 14, Allah itu punya mata. Punya mata. Ya. Quran surah Al-Maidah surah 5 ayat 64. Aduh, sebentar ya, kepencet lagi. Dan Quran As-Sod surah 38 ayat 75. Allah itu punya dua tangan. Dua-duanya sebelah kanan dalam hadis, ya. Kemudian dalam surah Al-Qalam surah 6842 tadi Allah punya betis yang akan dia singkapkan. Waduh, seksi loh betisnya Allah ini. Lebih seksi daripada betisnya Sofiatul. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Allah itu punya kaki, teman-teman. Bahkan ketika iya, Allah punya kaki, Pak, punya foot. Dia akan meletakkan kakinya di neraka, ya. Dan juga bahkan setelah penciptaan itu di dalam hadis tadi saya sebutkan, Allah setelah menciptakan alam semesta ini dia capek, kemudian dia naik ke arsy, kemudian dia leyeh-leyeh di arsinya, dan dia meletakkan kakinya di atas kaki yang lainnya, dan dia mengatakan tidak boleh ada satupun manusia yang melakukan hal ini. Makanya sampai sekarang muslim itu tidak boleh meletakkan kaki kanannya atau kaki kirinya di atas satu kaki lainnya, Pak. Tidak boleh. Iya.
Heeh. Karena Allah melakukan itu. Capek dia, Lagi Pak. nyantai. Heeh, Lagi nggak ada yang nyantai. nggak ada yang pijat refleksi waktu itu. Kemudian Allah itu punya 5 jari. Ini ada di Sahih Muslim 2786, Sahih Bukhari 7415, ada juga yang 6 jari, Pak. Ini Musnad Ahmad bin Hambal 4368. Terus yang benar Nah, mana itu? ya itu makanya saya juga bingung jarinya 5 apa 6 ya. Kalau 6 itu kalau di Alkitab kita itu para Nephilim, para raksasa itu loh, Pak. Jarinya kan masing-masing 6. Iya. Bisa jadi. Ya. Nah, dikatakan ini dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dikatakan kemudian Yang Maha Kuasa akan datang kepada mereka dalam bentuk selain yang mereka lihat pertama kali, dan dia akan berkata, aku adalah Tuhanmu. Dan mereka berkata, kamu bukan Tuhan kami. Ini di hari kiamat, Pak. Di hari kiamat dikatakan Allah itu akan datang dalam bentuk yang beda dari yang pertama kali mereka lihat. Dan saya nggak tahu ini bentuknya seperti apa. Dan dikatakan ini, dan tidak ada yang akan berbicara kepadanya kecuali para nabi. Dan kemudian akan dikatakan kepada mereka, apakah kamu mengetahui tanda yang dengannya kamu dapat mengenalinya? Jadi bagaimana caranya para nabi ini mengenali Allah? Kemudian para nabi ini akan berkata, dari betisnya. Dan Allah akan menyingkapkan betisnya. Di mana setiap orang percaya akan bersujud di hadapannya. Dan akan tetap ada orang-orang yang dahulu bersujud di hadapannya hanya untuk pamer dan untuk mendapatkan reputasi yang baik. Jadi Allah akan menyingkapkan betisnya, Pak, di hari kiamat. Jadi para muslim akan mengenali Allah dari betisnya. Ini ada di Sahih Bukhari. Sahih Al-Bukhari volume 9 buku 93 hadis nomor 532S. Waduh. Yang seksinya tuh betisnya dikenali. Betisnya seksi, Pak, ini, Pak. Iya. Sampai saking seksinya dikenali. Lah ini surah 68 dan 42 ya. Dikatakan pada hari betis disingkapkan. Ini maksudnya pada hari kiamat nanti. Allah itu akan menyingkapkan betisnya. Dan mereka dipanggil untuk bersujud. Maka mereka tidak kuasa. Di dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, dikatakan pada hari kiamat, urusan menjadi sulit dan huru-haranya mengerikan. Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk. Lalu Allah akan membuka betisnya. Seksinya. Yang mulia dan yang tidak serupa dengan sesuatu apapun. Saya nggak tahu apakah betis Allah ini berbulu. Sudah saya sebelum disingkapkan mungkin harus dicukur dulu supaya mulus, ya enggak? Iya. Nah, ini juga ada di dalam Sahih Al-Bukhari 4538 dalam surat Al-Qalam ayat tafsirnya ya, hadisnya ya ini ya, Sahih Bukhari 4538 dikatakan, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Alaish, enggak tahu ini Adam siapa ya, Adam Jordan apa Adam siapa, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Sa'id bin Aslam, dan dari Atta bin Yasar, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad berkata, Rabb kita, Tuhan kita itu akan menampakkan betisnya. Maka sujudlah setiap orang mukmin dan mukminah. Sujud. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang ketika di dunia ia sujud karena riya dan sumah. Dan mereka mencoba untuk sujud namun punggung mereka kembali tegak. Ini malah tidak bisa sujud ini. Mungkin sakit encok ya. Encok dia, Mbak. Bu. Mbak lagi. Nih, Tuhannya akan menampakkan betisnya, Pak. Berarti Tuhannya punya kaki, punya betis dong. Iya. Punya pantat enggak ya kira-kira? Karena dia duduk di arsy. Nah ini, hadis Al-Bukhari nomor 6886. Firman Allah Ta'ala, wajah mereka pada hari itu berseri kepada Tuhan yang mereka melihat. Nih dikatakan nih. Lantas Allah katanya mendatangi mereka dalam bentuk yang belum pernah mereka lihat pertama kali. Lalu Allah firmankan, akulah Tuhan kalian yang tadi aku bacakannya. Mereka menjawab, engkau adalah Rabb kami. Engkau adalah Tuhan kami. Dan tidak ada yang berani mengajaknya bicara selain para nabi. Lantas para nabi berkata, bukankah di antara kalian dan Allah ada tanda yang kalian mengenalnya? Mereka, para nabi mengatakan, oh ya kita bisa mengenali Allah dari betisnya. Maka Allah pun menyingkapkan betisnya. Jadi betisnya Allah ini mungkin sangat seksi ya Pak. Beda dengan betis kita. Iya, spesial mungkin ya betisnya. Spesial. Martabak. Sehingga mungkin bersujud kepada betisnya Allah ini. Saya juga bingung ini ya. Nah, dikatakan kemudian dia membacakan Quran surah Az-Zumar surah 39 ayat 7. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman tangannya. Nah, dikatakan ini Allah punya tangan Pak. Pada hari kiamat dan langit itu akan digulung dengan tangan kanannya Allah. Nah,
Dan juga dikatakan salah satu sumpah Muhammad yang sering diucapkan adalah demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya. Ya. Nah, jadi Allah punya tangan, Pak. Allah dikatakan mempunyai dua tangan, dua-duanya sebelah kanan. Lah ini saya yang pusing. Dia nggak punya tangan kiri. Abdullah bin Umar melaporkan bahwa Muhammad berkata, sesungguhnya pada hari kebangkitan, Allah akan menempatkan orang-orang yang adil di atas anjungan cahaya. Mereka akan berada di sisi kanan Ar-Rahman dan kedua tangannya adalah tangan kanan. Loh, tangannya nggak dua-duanya sempurna. kanan semua. Ini ada di Sahih Muslim 1827 dan Sunan Ahmad ya. Kanan. Tangannya kanan semua. Iya. Allah punya jari, Pak. Ini ada di Imam Muslim, Sahih Muslim ya, 2786. Abdullah ibn Mas'ud berkata, seorang ulama Yahudi datang kepada Nabi dan berkata, wahai Muhammad, pada hari kebangkitan Allah akan membawa langit dengan satu jari dan bumi dengan satu jari, 2 ya. Gunung dan pepohonan dengan satu jari, 3. Air dan tanah dengan satu jari, 4. Dan selebihnya dengan satu jari, jarinya 5. Kemudian dia akan mengguncang mereka dan berkata, aku adalah raja, aku adalah raja. Jadi konsep orang Yahudi itu memang kerajaan, Pak. Ya. Atas hal ini Rasulullah tersenyum. Dia menunjukkan kesenangannya atas apa yang dikatakan oleh Rabi Yahudi dan penegasannya akan. Jadi Muhammad membenarkan, iya Allah punya jari-jari. Ya. Nabi memberitahu kita tentang jari-jari Allah. Abdullah bin Amir bin Alas melaporkan bahwa Nabi berkata, sesungguhnya hati manusia berada di antara dua jari Ar-Rahman. Mereka semua seperti satu hati yang dia kendalikan sesuai dengan kehendaknya. Ini ada di Sahih Muslim 2654 dan Sunan Ahmad. Ya. Punya jari, Pak. Anas dan Abu Hurairah melaporkannya punya kaki sekarang Allah. Di akhirat semakin banyak yang akan dilemparkan ke dalam neraka dan neraka akan berkata, ada lagi nggak yang mau dilemparkan ke sini katanya. Neraka bisa ngomong. Kemudian dikatakan akhirnya Tuhan yang agung akan meletakkan kakinya. Dan ini betisnya tadi nggak tahu nih karena makanya cuma satu betis saja. Soalnya satunya lagi mungkin sudah terbakar kena api neraka. Karena sudah dicemplungkan ke dalam neraka. Ya, dia akan meletakkan kakinya ke dalam neraka, Pak. Kemudian neraka akan menyusut dan berkata, sudah cukup. Ya, ini ada di Sahih Al-Bukhari 48, 48, 4850, Sahih Muslim 2846, 2848. Ya, bahwa Allah punya kaki. Allah punya mata. Ini adalah Sahih Al-Bukhari 6598. Kitab Fitnah dikatakan telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Qatadah, dari Anas, mengatakan Nabi Muhammad berkata, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah dan pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah. Sedangkan Rob atau Tuhan kalian itu tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Jadi Allahnya tuh matanya 2 tapi nggak buta, Pak. Bedanya Allah sama Antikris atau Dajjal. Kalau Dajjal itu picek 1. Nih. Sahih Al-Bukhari 6594. Bla 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 bla. Allah berkata di tengah-tengah Muhammad berkata berdiri di tengah-tengah para sahabatnya lantas memuji Allah. Kemudian beliau menyebut-nyebut tentang Dajjal. Nih ya, menyebut tentang Dajjal dan mengatakan, sungguh aku mengingatkan kalian tentang Dajjal. Tidak ada seorang pun nabi melainkan telah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Dan akan saya jelaskan kepada kalian tentangnya satu hal yang belum pernah dijelaskan oleh seorang nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah. Sedang Allah tidak buta sebelah. Ini jelas tuh. Ya, Dajjal itu matanya picek 1, nek Allah matanya ora picek, ngono lho, Pak. Berarti Allah ini punya mata 2. Bedanya cuma picek 1 yang Dajjal. Iya. Sahih Muslim 247 Kitab Iman telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq Al-Musyaibi telah menceritakan kepada kami Anas yaitu Ibnu Iyal dari Musa dari Ibnu Iqubah dari Nafi dia berkata Abdullah bin Umar berkata suatu hari Muhammad menyebutkan tentang Al-Masih Al-Dajjal. Ya ini artinya antikris atau Al-Masih palsu. Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Jadi Dajjal antikristus ini dibandingkan dengan Allah. Berarti Al-Masih ini Allah, betul nggak? Iya. Logikanya kan begitu. Dikatakan sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Ketahuilah sesungguhnya Al-Masih Al-Dajjal atau antikristus buta sebelah. Dan ini Al-Masih Al-Dajjal kok dibandingkan dengan Allah kan harusnya Al-Masih Al-Dajjal dibandingkan dengan Mesias. Kalau Mesias itu hanya seorang manusia. Ya.
Dikatakan matanya seakan-akan anggur yang sudah masak katanya itu, menteleng mungkin ya toh. Matanya buta sebelah kanan. Dibandingkan dengan Allah, Allah tidak buta katanya gitu. Allah ini siapa ya? Mesias, wong ini Al-Masih ada itu hanya Mesias palsu kok. Logikanya kan begitu. Ketika akhirnya persetujuan para malaikat untuk penciptaan manusia diberikan, Tuhan berkata kepada Jibril, ya Jibril ini bukan Gabriel ya. Pergilah dan ambilkan aku debu dari 4 penjuru bumi. Jadi dikatakan Adam ini diciptakan dari tanah yang diambil dari berbagai tempat, ya. Dan aku akan menciptakan manusia dengannya. Lalu Jibril ini pergi untuk melakukan perintah Tuhan, tapi bumi mengusirnya dan menolak untuk membiarkannya. Dia mengumpulkan debu darinya. Lalu ini Jibril malah diusir sama bumi. Jibril ngomong loh, hai bumi. Ini Jibril malah ngomong-ngomong sama bumi ini, aku ya rodok heran ini bumi bisa diajak ngomong. Ini apa schizofrenia ya Pak ya? Kan ada tuh orang-orang yang mendengar pohon bicara, batu bicara, ya kan? Ini Jibril ini schizofrenia nih kayaknya. Mengapa hai bumi, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan yang menjadikanmu di atas air tanpa penyangga atau pilar? Bumi menjawab dan berkata, aku ditakdirkan untuk menjadi kutukan dan untuk dikutuk melalui manusia. Dan jika Tuhan sendiri tidak mengambil debu dariku, tidak ada orang lain yang akan melakukan itu. Ini bumi malah lebih tahu loh Pak. Kalau nanti diambil dijadikan manusia dia dikutuk Pak. Bumi ini maha tahu loh Pak. Betul nggak? Si Gabriel sama bumi ngobrol dia. Iya, Jibril sama bumi bisa ngobrol. Iki, aduh bingung aku nih. Ini kita apa ya? Aku lupa. Dan yang lebih herannya lagi, bumi ini belum apa-apa sudah maha tahu, betul nggak? Iya. Dia tahu nanti yang akan terjadi ke depan, bahwa kalau manusia diambil, diciptakannya manusia dari debu tanah, dia akan dikutuk, Pak. Aduh, ini adalah ajaran-ajaran dari agama negeri 1001 dongeng ya. Ketika Tuhan mendengar hal ini, dia mengulurkan tangannya mengambil dari debu tanah dan menciptakan manusia pertama dengannya. Dari tujuan yang ditetapkan, debu diambil dari keempat penjuru bumi, sehingga jika seorang pria dari timur kebetulan mati di barat, atau seorang pria dari barat di timur, bumi tidak akan berani menolak untuk menerimanya. Ketika manusia tiba waktunya untuk mati, dimanapun seseorang meninggal dan dimanapun dia dimakamkan, ini tulisan mereka sendiri ya, bukan saya. Jadi semua yang di sini tuh saya tidak mengarang sendiri teman-teman. Ini saya hanya copy paste dari website-nya mereka, dari hadisnya mereka. Ya. Dan di sana dia akan kembali ke bumi tempat di mana dia berasal. Juga debu itu beraneka warna. Nah, ini Adam ini diciptakan dari warna merah, hitam, putih, hijau ya. Merah untuk darah, hitam untuk isi perut, putih untuk tulang, pembuluh darah, dan hijau untuk kulit pucat. Seperti semua makhluk yang terbentuk pada 6 hari penciptaan, Adam diciptakan dari tangan sang pencipta. Dengan perkembangan dewasa penuh dan sempurna, dia tidak seperti anak kecil, tapi seperti pria berusia 20 tahun. Dimensi tubuhnya jadi ukurannya itu sangat besar, mencapai dari langit ke bumi, atau sama saja dari timur ke barat. Wah, luar biasa. Ya. Luar biasa hayalannya maksudnya ya. Iya, hayalannya tuh. Ya, terus luar biasa ngibulnya. Di antara generasi manusia, Bapak menyusut, Pak. Bapak kira-kira tingginya mungkin tidak sampai 1,8 meter. Hanya sedikit yang menyerupai Adam dalam ukuran dan kesempurnaan fisiknya luar biasa. Aduh. Ya, laki-laki secara umum hanya mewarisi keindahan sedikit saja dari ukuran besar bapak leluhur pertama mereka. Wanita tercantik dibandingkan dengan Sarah ada seperti kera dibandingkan dengan manusia. Hubungan Sarah dengan Hawa adalah sama. Dan sekali lagi Hawa hanyalah seekor kera dibandingkan dengan Adam. Loh. Ini malah Hawa seekor kera. Adam begitu tampan sehingga telapak kakinya menutupi kemegahan matahari. Waduh. Atas kehendak bebasnya sendiri, Adam melepaskan 70 tahun dari jatahnya. Jadi ceritanya itu Adam itu memberikan jatahnya kepada Daud. Ya, jangka waktu yang ditetapkannya ada 1000 tahun, salah satu dari hari-hari Tuhan. Tetapi dia melihat bahwa hanya 1 menit kehidupan yang diberikan kepada jiwa agung Daud. Dan dia memberikan hadiah 70 tahun kepadanya. Jadi dikatakan umurnya 1000 tahun, ya, tapi dikurangi 70 tahun, jadi umur Adam cuma 930 tahun. Karena 70 tahun yang diberikan kepada Nabi Daud gitu loh menurut cerita negeri dongeng ya. Ketika Adam membuka matanya untuk pertama kali dan melihat dunia, dia memuji Tuhan betapa besar pekerjaan mulia Tuhan. Loh, ini kok nggak bersin ya? Tapi kekagumannya pada dunia di sekitarnya tidak melebihi kekaguman semua makhluk yang dikandung untuk Adam. Mereka menganggapnya sebagai pencipta mereka. Jadi lihat para makhluk ini saking kagumnya dengan Adam, sampai makhluk-makhluk ini menganggap Adam ini pencipta saking miripnya dengan Allah. Dan mereka semua datang untuk memujanya. Tetapi Adam berkata nih, mengapa kamu datang untuk menyembahku? Tidak, loh Adam aja nggak mau disembah loh di sini.
Kamu Iya, dan aku bersama-sama akan mengakui keagungan dan kekuatan Dia yang telah menciptakan kita semua. Tuhan memerintah lanjutnya, Dia berpakaian dengan keagungan. Dan tidak hanya makhluk-makhluk di bumi, bahkan para malaikat menganggap Adam penguasa segalanya. Dan mereka hendak memberi hormat. Jadi para malaikat ini hendak sujud kepada si Adam. Dengan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Ketika Tuhan membuatnya tertidur, kemudian para malaikat tahu bahwa dia bukanlah seorang manusia. Karena tadi itu iblis masuk melalui lubang lubang mulutnya Adam, keluar lewat lubang duburnya Adam, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kualitas yang luar biasa. Jadi Adam ini diberkati secara fisik dan spiritual. Ini membangkitkan kecemburuan para malaikat katanya. Mereka mencoba untuk membakarnya dengan api dan dia akan binasa seandainya tangan pelindung Tuhan tidak ada padanya, dan membangun perdamaian antara dia dan penghuni sorga. Secara khusus, iblis atau setan ini cemburu pada manusia pertama atau Adam ini. Dan pikiran jahatnya akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Setelah Adam diberkahi dengan jiwa, Tuhan mengundang semua malaikat untuk datang dan menghormatinya. Lucu sekali ini ceritanya. Setan adalah malaikat terbesar di sorga dengan 12 sayap. Bukannya 6 sayap seperti yang lainnya. Menolak untuk mengindahkan perintah Tuhan. Tadi katanya malaikat, tapi katanya jin. Gimana sih? Rak jelas banget iki Islam. Iya. Ya, satu tafsir mengatakan setan itu iblis itu golongan jin, sekarang malaikat sayapnya 12, ya. Dia menolak untuk mengindahkan perintah Tuhan dengan mengatakan, "Engkau menciptakan kami malaikat dari kemegahan Shekinah, dan sekarang engkau perintahkan kami untuk menjatuhkan diri kami di hadapan makhluk yang telah engkau bentuk dari debu tanah." Tuhan menjawab, "Namun debu tanah ini memiliki lebih banyak hikmat dan pengertian daripada engkau." Oh, sorry, yang saya bacakan ini pengertian Yahudi, Pak. Ini pengertian dari Yahudi yang mirip dengan Islam, ya, bahwa dia memerintahkan malaikat sujud ketika diciptakan oleh dia menciptakan Adam, ya. Setan kemudian ini menuntut perlombaan kecerdasan dengan Adam. Ya, ini di dalam kitab legenda Yahudi, sorry. Ya, saya lupa, ini legenda Yahudi. Jadi setan itu menuntut perlombaan kecerdasan. Dia mau saingan ini, dia cemburu sama Adam. Dan Tuhan setuju katanya dengan mengatakan, "Aku telah menciptakan binatang buas, burung, dan reptil. Aku akan membuat mereka semua datang sebelum kamu dan sebelum Adam." Jadi ditaruh di depannya iblis, ditaruh di depannya Adam. "Jika kamu dapat memberi mereka nama, aku akan perintahkan Adam untuk menghormatimu. Dan engkau akan beristirahat di sebelah Shekinah kemuliaanku. Tetapi jika tidak, dan Adam memanggil mereka dengan nama yang telah kuberikan kepada mereka, maka engkau akan tunduk kepada Adam dan dia akan kutempatkan di tamanku dan mengusahakan taman itu. Demikianlah firman Tuhan, dan dia membuat dirinya ke Firdaus, setan mengikutinya." Jadi perlombaannya memberi nama binatang-binatang itu, Pak. Ketika Adam melihat Tuhan, dia berkata kepada istrinya, "Ayo, mari kita menyembah dan sujud. Mari kita berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita." Sekarang setan mencoba memberikan nama binatang, tapi dia gagal dengan 2 nama pertama yang muncul, lembu dan sapi. Kemudian Tuhan membawa 2 lainnya, unta dan keledai, dengan hasil yang sama. Setan tidak tahu nama binatang ini apa. Ya. Nah, akhirnya kemudian Tuhan berpaling kepada Adam. Dan Tuhan bertanya kepada Adam nama-nama binatang itu. Ya, membuat pertanyaannya sedemikian bijaksana sehingga huruf pertama dari kata pertama sama dengan huruf pertama dari nama binatang yang berdiri di hadapannya. Jadi Adam memberikan nama ilahi yang tepat dan setan dipaksa untuk mengakui keunggulan manusia pertama. Jadi Adam itu bisa memberikan nama-nama, oh ini lembu, ini sapi, ya ini keledai, ya. Namun demikian kemudian setan ini marah, dia meledak dalam teriakan yang keras mencapai surga. Dia menolak untuk melakukan penghormatan kepada Adam seperti yang tadi perintahkan. Jadi setan ini menolak untuk sujud kepada Adam. Kumpulan malaikat yang dipimpinnya melakukan hal yang sama, ya. Terlepas dari yang diwakilkan oleh Mikael yang pertama bersujud di hadapan Adam. Jadi Mikael ini sujud kepada Adam di dalam legenda Yahudi untuk menunjukkan contoh yang baik kepada malaikat lainnya. Mikael berkata kepada si setan ini, iblis, "Berikan pemujaan pada gambar Tuhan. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, maka Tuhan Allah akan mengamuk terhadapmu." Setan menjawab, "Jika dia meledak dalam murka terhadap saya akan meninggikan tahta saya di atas bintang-bintang Allah. Saya akan menjadi sama seperti yang maha tinggi." Seketika Allah melemparkan setan dan pasukannya dari sorga turun ke bumi, dan sejak saat itu dimulailah permusuhan antara setan dan manusia. Nah, ini cerita yang sama nih dalam legenda Yahudi. Nah, ini terakhir. Allah itu meletakkan kakinya di atas kaki lainnya. Ini dalam kitab Ibtal al-Tawilat, ya, atau kitab pembatalan, tafsir-tafsir oleh Ibn al-Farah Abu Yala. Banyak sekali sebenarnya, saya cuma ambil salah satunya. Dia berkata, ya, "Nah Muhammad
Ibnu Falih dari Muhammad Ibnu Falih tentang ayahnya, tentang Sa'id ibn Al-Harith, tentang Ubaid ibn Hunain. Dia berkata, di antara kami saya sedang duduk di masjid. Ketika Qatadah ibn Al-Numan datang dan duduk berbicara dan orang-orang melompat ke arahnya, dia berkata, usir kami putra Hunain. Kepada ayah saya berkata, dan saya mengatakan kepadanya bahwa dia mengeluh, dan dia berkata, jadi saya berangkat sampai kami memasuki Abu Sa'id dan menemukannya berbaring dengan kaki kanan terangkat di atas kaki kirinya. Jadi kami memberi hormat kepadanya dan duduk. Dan Qatadah mengangkat tangannya ke arah kaki Abu Sa'id, dicubit gitu loh maksudnya. Dan dia mencubitnya dengan keras. Ya, Abu Sa'id berkata, puji bagi Allah keponakanku, itu menyakitiku. Kemudian dia berkata, itulah yang aku inginkan. Rasulullah mengatakan Allah ketika dia menyelesaikan penciptaannya, dia berbaring, kemudian mengangkat salah satu kakinya ke atas kaki yang lain. Kemudian Allah ini berkata, tidak ada yang lebih baik daripada ini ya, nilai yang enak nih posisinya gitu kan. Lagi apa namanya PW, posisi enak ya kan. Tidak ada yang lebih baik daripada hal ini. Tidak satu pun dari ciptaan saya boleh melakukan hal ini. Ya, jadi Allah itu punya kaki, teman-teman. Ini sahih. Ya. Abu Sa'id berkata, Abu Muhammad Al-Kala berkata, ini adalah hadis yang dianggap oleh mereka semua berasal dari tradisi, dan dengan tradisi mereka itu Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari yang benar. Nah, ini kita lihat sedikit mengenai Brother Ahmed, ya. Nggak kedengeran ya? Ya, nggak kedengeran kan? Iya, memang sudah selesai. Sudah selesai. Gitu. Ya. Cerita dongeng tadi, Bu. Ya, jadi sudah saya tunjukkan bahwa Allah itu mempunyai body part, dia mempunyai bentuk tubuh. Iya. Oke, ya. Jadi sekian ya teman-teman pembahasan kita, dan saya sudah tunjukkan tadi ayat-ayatnya semua. Anda bisa download videonya. Jangan lupa subscribe ke 4 channel kita ya, dan semoga kita bisa membahas lagi dengan Brother David ya mengenai banyak topik ya di dalam keislaman. Dan kita akhiri dengan ya teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan dari Ibu Sofiatul Al-Hayat. Biarlah kiranya apa yang disampaikan di dalam video ini, materi yang dibukakan oleh Ibu Sofiatul ini menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, menambah bahan kita di dalam berapologetika teman-teman sekalian. Kita tahu bersama bahwa banyak sekali para polemikus yang menghina, menghujat, mendiskreditkan agama Kristen, salah memahami. Sekalipun kita sudah seringkali menjelaskan, ini loh yang kami pahami, ini loh yang kami maksud, bukan seperti yang Anda maksud gitu ya. Tetapi juga tetap saja mereka ya sok-sok tidak mau tahu, mereka tetap memaksakan diri untuk tetap mempercayai apa yang mereka pahami, sekalipun itu salah gitu teman-teman ya. Nah, coba kita bayangkan seandainya kita yang melakukan itu terhadap Al-Quran misalkan. Wah, itu kejadian yang terjadi sama Ahok mungkin lebih daripada itu terjadi sama kita gitu ya. Bisa dipenjara, bisa dihujat, dihina dan lain sebagainya. Tetapi toh begitulah, kalau mereka yang masih mayoritas di bangsa ini, mereka bebas melakukan apapun, mereka bebas melakukan sesuka hati mereka, asalkan itu memuaskan hawa nafsu mereka gitu teman-teman ya. Mereka seolah-olah menutup telinga, menutup akal sehat mereka untuk mencoba mendengarkan penjelasan kita terhadap apa yang kita yakini gitu ya. Mereka tidak mau tahu terhadap hal itu ya. Sekalipun kita sudah jelaskan ini kebenaran, misalkan tentang Yesus adalah Tuhan, kita tunjukkan fakta-fakta Yesus itu adalah Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita gitu loh. Tetapi kemudian juga mereka menunjukkan, mereka juga menafsirkan sesuka hati mereka, sekalipun itu ngawur, nggak karu-karuan gitu teman-teman ya. Nah, itulah kenyataan yang terjadi dengan para polemikus hari-hari ini teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe, like, komen, dan share sehingga video ini boleh berkembang. Dan terutama saya minta teman-teman untuk share video ini ke banyak media sosial teman-teman, agar orang-orang di luar sana yang belum mengetahui tentang hal-hal ini, mereka boleh dapat mendengarkan, mereka boleh dapat belajar juga, dan mereka semakin berkembang juga dan menjadi orang Kristen yang lebih berkualitas lagi. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri video kita, tetapi sebelumnya mari kita membaca satu kebenaran firman Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama teman-teman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman.
Teman-teman sekalian, firman Tuhan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita yang sudah menjadi murid Kristus. Kita harus menjadi berkat, kita harus pergi sesuai dengan perintah ini untuk menjadikan semua orang menjadi murid Kristus ya. Mulai daripada keluarga kita, tetangga kita, siapapun itu yang kita ketahui belum percaya kepada Kristus, itu menjadi tanggung jawab kita dimanapun kita berada. Dan kita juga diperintahkan untuk mengajarkan apa yang telah kita ketahui dari kebenaran itu, supaya mereka juga dapat melakukan kebenaran-kebenaran itu, teman-teman ya. Ingat firman Tuhan ini, biarlah kita menjadi orang Kristen yang senantiasa menghidupinya. Demikian video kita teman-teman, demikian renungan kita. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.